Jakarta Innovation Days tahun 2025 dengan tema Explore, Connect, Impact. Hadirin sekalian, Jakarta sebagai kota global tidak hanya ditopang oleh kebijakan dan infrastruktur saja, tetapi juga oleh inovasi yang lahir dari ragam lapisan masyarakat, warga kota, komunitas, akademisi, pelaku seni, hingga sektor swasta, masing-masing memiliki cara unik dalam merespon tantangan urban yang kian kompleks. Dari praktik kecil seperti urban farming di kampung kota, eksperimen transportasi berkelanjutan oleh komunitas, penelitian teknologi ramah lingkungan di perguruan tinggi, hingga ekspresi seni yang membentuk kesadaran kolektif. Semuanya adalah wujud inovasi yang memperkaya wajah kota. Bapak Ibu hadirin sekalian, keberagaman ini menjadi kekuatan dari Jakarta. Inovasi di kota tidak melulu berarti teknologi canggih atau proyek-proyek besar, melainkan juga kreativitas sehari-hari yang memberi dampak nyata pada kualitas hidup warga. Tantangannya adalah bagaimana seluruh energi kolektif ini dapat dihubungkan dengan arah kebijakan kota, sehingga bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi ekosistem yang saling menguatkan. Dengan memadukan ragam unsur, Jakarta memiliki peluang untuk menjelma sebagai kota global yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga inklusif, resilient, dan berakar pada partisipasi warganya. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita sama-sama datang ke tempat ini, sama-sama pengen mendengarkan perspektif dari 3 narasumber kita hari ini. Dan narasumber kita hari ini semuanya berasal dari background yang berbeda, punya inovasi yang berbeda. Kita sama-sama diskusikan, kita sama-sama dengarkan inovasi dari 3 narasumber kita hari ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama panggilkan narasumber kita hari ini. Yang pertama, kita sudah tidak asing lagi dengan beliau. Yang pertama, Bapak Chandra Darusman. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Chandra Darusman. Bapak Chandra Darusman merupakan sosok musisi dan penulis buku yang baru-baru ini beliau meluncurkan buku terbarunya Invisible Cycle, Refleksi dan Solusi untuk Kemajuan Bangsa. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Anugerah Musik Indonesia yang kini memasuki tahun ke-28, sekaligus penggagas utama JGTC yang telah hadir selama 48 tahun. Kemudian pernah menjabat sebagai diplomat dan konsultan PBB selama 18 tahun. Bapak Chandra Darusman juga menjadi General Manager Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pertama di Indonesia, pengawas LMKN, serta konsultan kreatif dan penulis buku dalam program PRCI. Sebagai pembina IKAPI, kemudian kiprahnya menjembatani dunia musik dan literasi. Beliau dianugerahi AMI Award untuk album terbaik tahun 2018 dan lagu terbaik tahun 2020. Serta beliau telah banyak menulis buku, salah satunya yaitu Perjalanan Sebuah Lagu di tahun 2012 dan Invisible Cycles di tahun ini, baru-baru ini diluncurkan oleh Pak Chandra. Kemudian beliau merekam perjalanannya dalam harmoni, inovasi, dan pengabdian. Selanjutnya kita akan panggilkan narasumber yang kedua yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Dr. Taufik Supriyadi. Beliau merupakan Ketua RT 08 RW 04 Malaka Jaya. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Dr. Taufik Supriyadi. Beliau sosok visioner yang mengubah lorong-lorong beton padat di Jakarta Timur menjadi ruang hidup yang hijau, mandiri, dan penuh harapan lewat inovasi lingkungan. Berbasis komunitas dari kolam gizi, budidaya lele,
hingga energi surya dan digitalisasi RT. Ia menyalakan semangat ketahanan pangan dan ekologi dari akar rumput. Gagasan-gagasannya menggema hingga ke panggung internasional, mengantarkannya tampil di televisi nasional Tiongkok dan meraih berbagai penghargaan termasuk rekor muri dan nominasi Kalpataru. Dan selanjutnya kita panggilkan narasumber yang ketiga, Bapak Adriansyah Yasin Sulaiman. Beliau Direktur Eksekutif Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Mari kita sama-sama berikan aplaus kepada Bapak Adriansyah. Beliau merupakan perencana kota dan desainer grafis yang tengah menapaki jalur profesinya dengan pengalaman lebih dari 8 tahun bersama operator transportasi publik dan berbagai konsultan di Indonesia dan Asia Tenggara. Memiliki portofolio kuat dalam desain wayfinding, identitas kota, desain urban, serta fasilitas transportasi aktif dan publik. Aktif mengadvokasi mobilitas berkelanjutan dan kota yang ramah manusia sembari menjalani keseharian sebagai pengguna, perancang, dan perencana transportasi umum. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan aplaus kepada ketiga narasumber kita pada hari ini. Kita akan banyak berdiskusi dengan para narasumber kita dan kita akan mendengarkan bagaimana inovasi-inovasi itu muncul dari background yang berbeda. Karena kita menggaungkan bahwa inovasi bisa berasal dari mana saja, inovasi bisa dari kalangan mana saja, inovasi bukan sesuatu yang eksklusif. Sehingga inovasi kita perlu gaungkan bersama-sama. Inovasi juga bisa berasal dari generasi muda, generasi tua, generasi dari semua lintas generasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bersama-sama bagaimana para narasumber kita menyampaikan inovasinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sama-sama memasuki sesi diskusi pada siang hari ini. Kita mungkin mulai dari Bapak Chandra Darusman. Dalam bukunya Invisible Cycle, Bapak menyoroti refleksi dan solusi bagi kemajuan bangsa. Nah, mungkin yang kami tanyakan ke Bapak Chandra Darusman, bagaimana seni, musik, dan literasi dapat menjadi pintu masuk inovasi kota, khususnya dalam membangun kesadaran kolektif untuk warga Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Chandra. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Moderator, Pak RT, Pak Dansyah yang saya hormati. Pemahaman saya ini mungkin tadi dikasih waktu kira 10 menit ya, kira-kira ya. 10 menit. Tapi saya akan mulai dengan suatu penjelasan perspektif saya tentang arti inovasi dan kreasi dulu ya. Karena mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak langsung sama dengan apa yang mungkin pengertian inovasi dan kreasi itu di kita semua berbeda-beda gitu. Memang kata inovasi dan kreasi itu seringkali dipertukarkan gitu ya, dipakai secara praktis gitu tanpa membedakan satu sama lainnya. Kebetulan belum berapa lama akhir ini saya menerbitkan buku kedua namanya Invisible Cycles yang subjudulnya adalah memantik inovasi dan kreasi untuk kemajuan bangsa gitu ya. Jadi sebelum menukik ke situasi Jakarta yang kita sama-sama cintai dan kita ingin bangun terus, saya memberikan satu gambaran umum dulu tentang pengertian inovasi dan kreasi. Mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit gitu ya. Inovasi dan kreasi itu bedanya begini. Kalau inovasi, ini lagi-lagi ini perspektif saya ya. Inovasi itu berhubungan dengan penciptaan teknologi. Ya, membuat AC, membuat televisi, membuat kamera, membuat handphone ya, membuat segala macam.
Kalau kreasi itu saya gunakan untuk menciptakan seni, musik, lukisan dan lain sebagainya. Ya, memang dalam sehari-hari kita sering dipertukarkan gitu ya, ganti-gantian nih, inovasi, lagu, kreasi, teknologi itu sering kita campur demikian rupa sehingga nggak ada perbedaan di antara keduanya. Nah, saya mengamati, saya juga ekonom ya, saya mengamati bahwa di negara maju itu ada dua siklus yang tak kasat mata, ya, dua siklus yang tidak kasat mata yang mengakibatkan sebuah negara itu bisa maju. Ya, katakanlah negara maju seperti Jepang, Korea, atau di Eropa gitu ya, atau Amerika, itu mereka walaupun kita nggak melihat secara kasat mata, itu ada dua siklus besar yang berjalan, yang membuat masing-masing negara bisa maju. Siklus pertama namanya inovasi, siklus kedua namanya kreasi. Ya, dua siklus ini berjalan sedemikian rupa sehingga menjadi roda-roda pembangunan setiap negara yang sekarang maju. Ya. Sedikit saja saya paparkan siklus inovasi itu, kalau bisa dilihat di gambar ya, itu adalah suatu perjalanan di antara 4 kotak ini ya, yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang biru. Ya. Yang pertama adalah kotak hijau itu adalah riset. Tadi sempat sampaikan juga kata riset ya. Dimulai dengan riset. Riset ini menghasilkan suatu invensi yang harus dilindungi dulu, masuk ke kotak kuning, dilindungi oleh paten ataupun industri desain atau apa, agar supaya tidak dibajak orang lain. Begitu sudah dilindungi, maka invensi itu dicarikan model bisnisnya, ya, apakah membuat startup atau memberikan lisensi ke pihak lain agar supaya dimonetisasi, masuk ke pasar yang biru itu sehingga menghasilkan pertumbuhan, menghasilkan pendapatan, yang mana sebagian dari pendapatan itu, keuntungan itu dipakai untuk apa? Kembali riset. Sehingga terjadi satu siklus yang memakmurkan setiap negara. Ya. Ini yang saya namakan sebagai siklus tak kasat mata dalam bidang teknologi, namanya inovasi. Nah, siklus yang kedua, berikutnya, slide-nya, adalah namanya inovasi kreasi. Hampir sama seperti teknologi tadi atau siklus inovasi, dimulai dengan riset. Kalau saya karena latar belakang saya musik, maka saya ambil musik sebagai contoh. Ya, kalau di dunia musik itu yang namanya riset itu adalah pembibitan, pencarian bibit. Ya, kalau di perusahaan label namanya A&R, artis dan repertoire. Jadi ada orang-orang khusus yang di perusahaan label itu datang ke kafe kayak gini gitu ya, atau ke nonton konser-konser atau lihat televisi, itu mencari apa? Mencari bibit-bibit muda yang bakat penyanyi atau pencipta lagu atau pemain band, sehingga mereka direkrut untuk dijadikan produk rekaman gitu, sehingga menjadi dilindungi oleh yang namanya haki ya, seperti tadi juga. Kemudian membuat startup ataupun memberikan lisensi kepada pihak lain masuk ke pasar, dan penciptaan pendapatan, penciptaan tenaga kerja, lapangan kerja, yang mana sebagian keuntungan kembali lagi dipakai oleh label atau perusahaan rekaman untuk mencari musisi-musisi yang berbakat. Sehingga seperti suatu siklus. Ya. Jadi mirip kan ya, siklus inovasi tadi dengan siklus kreasi tadi. Inilah yang terjadi di negara-negara yang sudah maju sekarang. Makanya saya namakan inovasi dua siklus ini tak kasat mata. Kita nggak lihat, ya, tapi ada terjadi dalam prakteknya gitu, tak kasat mata. Makanya saya bilang invisible, tidak kelihatan gitu. Nah, pertanyaannya, di Indonesia terjadi nggak siklus seperti ini? Di negara-negara berkembang terjadi nggak siklus seperti ini? Terjadi, tapi mungkin kalah besarnya, kalah cepatnya, kalah efisiennya, ya, kalah ampuhnya dibandingkan dengan negara-negara maju 100 tahun yang lalu. Ya. Jadi di Indonesia terjadi, ya, di Jakarta mungkin terjadi juga, tidak kelihatan, tapi mungkin karena hal-hal faktor
tertentu yang nanti kita akan bahas juga, tidak sehebat yang di negara-negara atau kota-kota lain. Dan di sini tantangan kita. Ya. Sekali lagi ini adalah gambaran besar ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa tanpa kita sadari, ini adalah kegiatan ekonomi yang terjadi di setiap kota dan negara. Tantangan kita adalah bagaimana Indonesia, bagaimana Jakarta, ya, terus memperbaiki siklus-siklus ini, baik itu inovasi maupun kreasi. Ya, jadi itu gambaran besarnya. Ya. Berikutnya, saya akan percepat saja. Ini slide-slide inilah. Nah ini persamaan antara kedua siklus tadi, inovasi dengan kreasi. Ya, ada riset di inovasi, ada pencarian bibit di bidang musik, ada prototyping, ya tadi invensi, kemudian ada demo lagu dan sebagainya. Kemudian ada pelindungan haki di inovasi, juga di kreasi pelindungan haki juga. Ada komersialisasi di inovasi, ada komersialisasi di siklus kreasi, dan kembali keuntungan dikembalikan ke riset maupun ke pencarian bakat. Jadi mirip kan apa yang terjadi siklus tadi itu, perputaran tadi. Berikutnya, ini nggak usah saya bahas, ini cuma isi buku tadi ya, ini terus saja, terus. Nah, ini hal-hal yang dibutuhkan ya dalam siklus tadi. Ya. Ibaratnya siklus itu kalau dilihat cover buku itu seperti sepeda, sebuah sepeda. Ya, tadi cover bukunya sepeda tidak kasat mata, jadi seolah-olah imajinasi ada dua roda gitu. Yang jeruji-jerujinya itu adalah entrepreneurship, inkubator, venture capital, business strategy, business model, dan sebagainya, mentor, lawyer, segala macam profesi yang diperlukan sebagai jeruji-jeruji setiap roda tadi. Ya. Maka oleh karena itu, setiap profesi, setiap Anda ini ya adalah orang-orang penting sebenarnya. Apapun profesinya yang bisa membuat roda tadi, siklus tadi besar, baik dan lancar. Ya. Jadi kalau kita bukan musisi tapi kita lawyer gitu, ya oke, nggak apa-apa. Jadilah lawyer yang bagus untuk supaya bisa mempertahankan proteksi lagu atau proteksi dari teknologi. Kan dibutuhkan kan profesi itu kan, sebagaimana sebuah juri dalam sebuah jeruji-jeruji dalam sebuah sepeda ataupun roda. Berikutnya. Nah, sekarang saya mulai menukik ke Jakarta. Kebetulan baru-baru ini, ada 4 menit lagi ya. Kebetulan baru-baru ini terjadi berlangsung namanya Konferensi Musik Indonesia, ya, diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan. Dalam salah satu sesinya ada Pak Wakil Mendagri, Pak Bima, dan juga ada Dr. Edwin dari Kementerian Perekonomian. Mereka mempresentasi hal-hal yang saya rasa fakta-fakta yang sangat relevan dengan apa yang kita mau bicarakan. Ya. Mereka mengatakan bahwa pertumbuhan ekspor dari industri kreatif itu tinggi, ya, 6,12%, di atas rata-rata nasional, ya, sehingga aircraft menjadi suatu penarik, ya, lokomotif membawa perekonomian ini lebih cepat lagi. Pertumbuhannya tinggi, penyerapan tenaga kerja tinggi, ya, sehingga aircraft ini, industri kreatif ini memang katakanlah lokomotif dari sebuah kota ataupun sebuah negara. Berikutnya, Pak Mendagri, Pak Bima mengatakan begini, aspek ekonomi penyelenggaraan konser musik, ya, ada peningkatan pendapatan, tentu pajak, peluang kerja baru, produk aircraft, dan peluang peningkatan penjualan produk lokal. Berikutnya, nah, strategi dari beliau itu mengatakan pembentukan ekosistem musik yang berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor, fasilitasi pembiayaan kreatif, serta integrasi musik dalam produksi dan ekonomi digital. Ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Bapeda ya, dalam risetnya untuk mengintegrasikan pariwisata, kebudayaan, dan juga industri kreatif. Nah, Jakarta menawarkan namanya culture experience, ya, ini studi GCI dan Bapeda, bahwa ini salah satu faktor yang justru naik terus di dalam faktor-faktor lainnya di mana profil Jakarta itu berada. Sehingga Jakarta itu punya niche, punya kelebihan karena memberikan experience kepada orang yang datang ke Jakarta. Ya. Nah,
Tinggal memanfaatkan bagaimana Jakarta menjadi global city kan sebenarnya kan ya. Seringkali sangat didengungkan bahwa alangkah baiknya kalau Jakarta berkolaborasi dengan kota di luar negeri seperti Salzburg. Salzburg itu adalah kotanya Mozart. Mozart di mana musik klasik itu dijadikan objek wisata dan menghasilkan pendapatan luar biasa. Kenapa nggak Jakarta membuat suatu kolaborasi dengan mereka? Kita mendatangkan musik klasik, kita mengekspor musik gambang kromong ke sana. Ya, sehingga terjadi pertukaran budaya, saling memperkenalkan. Dan nggak hanya Jakarta, ya tentunya ada juga misalnya Bandung ya dengan atau Jakarta dengan New Orleans, ada jazznya, Nashville dengan country-nya dan sebagainya. Berikutnya. Nah, ini dikemukakan oleh Pak Wakil Mendagri. Apa sih yang membuat konser-konser asing ini enggan ke Indonesia? Pertama soal keamanan. 51% itu dipermasalahkan. Yang kedua, birokrasi yang sulit. Ini masih Indonesia ya, tapi juga refleksi dari kota-kota lain. Ada calo tiket. Ya. Ini 3 faktor besar yang betul-betul harus diperhatikan oleh kita semua. Karena begini, Jakarta itu udah berlimpah kreativitas. Sangat, udah bakatnya, udah pemusisinya, pelukisnya itu banyak sekali, udah hebat semua. Kita nggak kekurangan. Tapi justru untuk supaya mereka berhasil, faktor-faktor ini harus diberesin. Agar supaya turis nyaman, ya lokal maupun asing nyaman ke Indonesia, ke Jakarta, dan menggiatkan ekonomi Jakarta. Berikutnya, tinggal 2-3 slide lagi. Nah, beliau menyarankan agar penyelenggaraan pelayanan publik di daerah itu satu pintu, yang namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Saya nggak tahu apakah di Jakarta ada, mungkin ada ya. Kemudian ease of doing business untuk UMKM, dan juga ada yang namanya MPP, Mall Pelayanan Publik di 280 mall, ya, yang tersedia di mana-mana. Berikutnya. Nah, solusi beliau adalah ini menjelang akhir dari presentasi, adalah adanya SKB Mendagri, Menekraf, Menpora Kapolri untuk penyederhanaan pelayanan perizinan melalui PTSP. Perlunya sertifikasi promotor dan IO. Ini penting sekali karena selama ini IO itu nggak disertifikasi. Harusnya seperti agen real estate, mereka punya sertifikasi. Kenapa? Begitu ada suatu penyelenggaraan, belum jadi konsernya, IO-nya udah kabur. Nah ini siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Polisi mengatakan, wah kita keteban pulung nih, ya padahal mereka harusnya ditata dulu sebenarnya. Kemudian standarisasi produk perizinan dan lain sebagainya. Nah belum masukkan agak Polri lah yang sebenarnya yang harus memberes ini. Ya, berikutnya. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Pertama saya ingin menjelaskan konsep inovasi dan kreasi itu beda, dan itu 2 siklus yang memajukan sebuah negara. Ya, cover buku itu adalah sebuah sepeda maya harus menjadi kenyataan. Berikutnya, terakhir, habis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chandra Darusman atas insight dan penjelasannya. Jadi kita mendapatkan pemahaman baru terkait dengan siklus, baik itu siklus inovasi, siklus kreasi. Jadi siklus inovasi itu biasanya larinya ke teknologi, kemudian kalau kreasi biasanya larinya ke kesenian, seni. Terima kasih banyak Pak Chandra atas insight-nya. Kita mungkin selanjutnya ke Pak Dr. Taufik. Beliau ini sangat concern untuk mengembangkan komunitasnya, yaitu komunitas RT. Jadi beliau mengembangkan suatu organisasi yaitu RT, ketua organisasi RT seluruh Indonesia. Jadi kita mungkin bisa perlu mendengarkan apa yang sudah dilakukan Pak Dr. Taufik Supriyadi di RT di Jakarta Timur, di Kelurahan Malakajaya. Jadi beliau itu mengembangkan urban farming di Malakajaya, menjadi contoh nyata inovasi warga yang lahir dari kebutuhan sehari-hari. Kemudian pertanyaan kami, Pak Dr. Taufik, bagaimana praktik ini bisa berkontribusi pada ketahanan pangan sekaligus membangun solidaritas sosial di Jakarta. Kemudian apa
tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan inovasi ini? Mungkin bisa disampaikan pengalamannya, Pak. Terima kasih, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Muammar. Ini karena pertama kali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Taufik, tadi sudah disebutkan. Ini karena di sebelah saya ada seniman, saya boleh pantun dulu nggak? Cakep dulu ya. Layang-layang terbang melayang. Cakep. Udah cakep, udah selesai. Oh, ya. Jatuh ke tanah, diinjak orang. Asik. Artinya, Jakarta Innovation Days adalah tempat yang paling kusayang, siang dan malam terbayang-bayang. Terima kasih Mas Moderator, Bapak dan Ibu, rekan-rekan hadirin semua. Pertanyaan menggelitik, menarik sekali. Saya akan jawab dalam 10 menit mudah-mudahan. Boleh diklik di setiap layarnya tuh Mbak, di yang gambar-gambarnya diklik, dia harusnya bergerak itu. Ini gambar layar itu adalah innovation kami yang akan kami tampilkan di sini dari sekian banyak inovasi yang kita buat di R8 RM4 Malaka Jaya. Dari lorong sempit lahir soli besar. Boleh berdiri nggak Pak Moderator? Boleh, ya, silakan. izin ya, izin Pak. Oh siap. Baik, jadi ini terlihat di layar itu yang di paling kiri ada kolam lele di atas saluran air, ada 5.400 untuk 14 meter. Alhamdulillah insya Allah nanti di RT sebelah juga akan meniru dan di RW juga akan meniru. Nanti pembagiannya dengan cara gotong royong, kas RW akan penuh, kas RT setempat akan penuh, kas rumah yang ada di depannya ada kolam lelenya juga kebagian. Gitu. Jadi pemberdayaan untuk ekonomi supaya dijaga. Nah, yang di atas itu adalah media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet, nanti di dalam ada. Sedangkan yang ada angka-angkanya itu adalah RT online, aplikasinya ada di App Store dan di Play Store. Yang kita mulai dari bottom up untuk membantu gubernur, karena kita sudah dapat uang nih dari APBD. Saya ketua RT dapat uang 2.500.000 mulai Oktober, sebelumnya 2 juta. Lah kalau nggak pernah dipertanggungjawabkan kan kasihan. Kita ingin bantu Pak Gubernur, makanya kemudian hari ini saya diundang datang ke sini untuk berbagi kepada teman-teman semua. Lanjut Mbak. Saya akan menyampaikan di sini RT adalah satuan hidup terkecil, bukan hanya satuan administrasi. Disinilah ekologi, ekonomi dan etika warga berakar. Di RT 8 R4 Malaka Jaya, akar itu sudah tumbuh menjadi gerakan nyata. Percaya tidak percaya, saya 2 tahun, dari sebelumnya 20 tahun tidur nyenyak di Malaka Jaya, ini kebetulan kediaman kami, gubuk kami, Pak Chandra nanti kapan boleh mampir ke tempat kita, beliau di Bintaro, saya di Bintara gitu ya, dekat Bintara. Jadi kalau orang Jawa ngeyel, keluar tolnya Bintara ya gitu, keluarnya ke Bintaro gitu, 48 kilo nyasarnya gitu ya, gitu. Nah, ini adalah gubuk kami dan ini tampilan atas yang insya Allah mudah-mudahan Allah mohon doanya juga dari para hadirin yang hadir di sini. Mudah-mudahan di atap rumah kami akan ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang akan kami beri nama Monumen Energi Surya Nasional gitu. Amin, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, kita kunci Monumen Energi Surya Nasional atau Solar Learning Point di kawasan padat penduduk gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengairi itu tadi kolam budidaya lele ya. Lanjut dulu, next. Nah, tantangannya RT yang abai dan administratif. Dulu selama ini RT hanya mengurusi data warga, bansos, belum menjadi penggerak sosial ekonomi. Apa jadinya? Saya bertanya kepada hadirin, apa jadinya jika RT bisa jadi pusat inovasi bukan sekadar pusat administrasi? Boleh? Yang bisa jawab saya kasih buku saya ini. Angkat tangan, bebas, monggo. Ayo, salah bener nggak apa-apa, yang penting dapat buku. Ayo, silakan Mbak, sini maju Mbak. Boleh Mas. Boleh, silakan. Apa jadinya jika RT bisa jadi pusat inovasi bukan sekedar pusat administrasi? Saya kasih bukunya dulu. Boleh difoto nggak? Ada Taufik Supriyadinya ini. Boleh, silakan. Apa jadinya jika RT bisa jadi pusat inovasi bukan sekedar pusat administrasi? Pak Taufik, salam kenal, saya Hani, saya dari Kelurahan Malakasari, Pak. Makanya saya sengaja untuk datang ke sini, makanya saya sangat penasaran banget ini. RT itu adalah paling terkecil ya Pak dari silsilah kenegaraan ini. Nah makanya apa jadinya
penasaran dari tetangga Malaka. Makanya gimana sih, saya juga mau tahu tips and triknya Pak Taufik seperti apa, dan sebenarnya sih saya juga mau ngulik juga Pak Taufik nih backgroundnya apa aja, biar apa namanya. Oke, gitu aja. Thank you ya Pak. Makasih Mbak. Nih rupanya tetangga kita ini, saya Malaka Jaya, beliau Malaka Sari. Enggak nyenteng loh Pak Chandra. Lanjut Mbak Dewi. Jadi pertanyaan akan terjawab dengan paparan kita berikutnya, silakan. Bapak dan Ibu teman-teman, ini lihat. Dari transformasi RT 8 dari data ke aksi. Kami sejak menjadi ketua RT 14 Oktober 2 tahun lalu 2023, hari ini persis 2 tahun kita, kami membuat blueprint 2023 sampai 2029. Ya, jadi kayak di presiden sana Pak Pak Chandra dan di belakangin ini. Jadi kita membuat blueprint, di sana di dalamnya ada kata-kata ketahanan pangan, kemudian ekonomi, lingkungan, dan digitalisasi. Kita punya moto bersama tumbuh maju. Makanya logo RT kami, itu hijaunya belum maksimal, masih bisa berkembang. Hijaunya nggak full kayak pan cafe itu udah diem kan gitu ya. Kalau kita masih ada kuning-kuningnya, masih menunjuk hijau gelap gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian kami tak menunggu program datang dari atas, namun dari bawahlah kami yang menciptakan programnya. Apa saja? Next. Sebelum berbicara inovasi, kita lihat Undang-Undang Dasar Pasal 33, di mana di sana ada bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besar makmur rakyat. Benar nggak? Benar ya? Nah, makanya nanti ada Yudit yang tadinya 60 cm, bisa dilihat yang pegang handphone nih, kalau saya ngajar biasanya pegang handphone saya ikop, saya hukum gitu. Yang pegang handphone sekarang lihat RT 8, RT 08, RW 04 Malaka Jaya. Boleh dilihat. Di sana ada fitur kelihatan bahwa Yudit yang kita manfaatkan itu benar-benar ada buktinya nggak bikin banjir. Ketinggian kita 15 meter di atas permukaan laut. Sehingga kalau kita banjir, Jakarta kerendam semata kaki Tugu Pancoran gitu ya. Ya, jadi gara-gara alhamdulillah rezeki buat kita ini salurannya nggak banjir, kita manfaat untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kita semua yang duduk di sini punya hak dan kewajiban yang sama menjaga lingkungan tetap lestari. Ya, dengan cara kita masing-masing. Inilah cara kami RT 8 RW 4 Malaka Jaya. Jadi di tempat kami RT 8 bukan proyek sosial, tapi pelaksanaan konstitusi di level terdekat dengan rakyat. Kalau di buku saya yang Mbak Hani dapat itu di sana terlihat negara hadir di ujung-ujung gang, negara hadir di tempat kita. Kenapa? Karena negara tidak dibicarakan tetapi dijalani. Lanjut Mbak Dewi. Oh ada like ya, maaf. Nah, boleh diklik gambarnya juga videonya. Jadi inilah Bapak dan Ibu di website kami, ini praktek terkecil pasal 33. Lihat di layar, ini 60 cm. Di website kami ada simulasi kalau kondisi tidak hujan, 1 cm saja air yang mengalir. Sehingga 59 cm-nya mubazir. Bertahun-tahun seperti ini, kemudian saya berpikir kita gunakan according by law sama what the law says. Apa kata undang-undang, dan sesuai apa kata undang-undang. Kita kumpul rapat nih, musyawarah RT adalah event tertinggi di Republik ini. Jadi kita bikin rapat, warga gimana setuju kalau misalkan saluran air ini kita gunakan sebagai lantai 2 buat ikan kita gitu. Kita akan jual untuk meningkatkan ketahanan pangan. Setuju nggak warga? Setuju semua, tanda tangan semua gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, warga juga turut bertanggung jawab. Ini bukan keputusan saya pribadi. Termasuk juga di pinggir jalan ini, itu ada mobil parkir. Kita usir dengan cara apa? Musyawarah warga. Strateginya apa? Buat lubang resapan biopori sebagai inovasi kita. Sehingga di tempat kami ada 4 penanganan sampah. Mudah-mudahan dituruti tempat lain nih. Tadi Mas Muammar sampaikan bagaimana kelanjutannya. Ya, mudah-mudahan ditiru oleh tempat lain. Sampah di tempat kami, sampah organik pertama dibuang ke lubang resapan biopori. Tadi terlihat, boleh diklik lagi tuh Mbak. Tadi terlihat ada lubang-lubang kecil, itu untuk buang sampah organik. Yang kedua kita masukkan ke tong komposter. Kemudian yang ketiga ada kandang maggot. Yang keempat sampah non-organiknya, kayak botol ini ternyata ada 3 bagian. Tutupnya punya harga sendiri, botolnya ada harga sendiri, fleksibel plastik fleksinya itu judulnya itu juga punya harga sendiri. Sehingga warga kami setiap hari Rabu jam 1 siang diambil oleh bank sampah. Kenapa kami melakukan seperti ini? Karena kita tidak punya tanah kosong. Saya terus terang iri sama Mas Chandra, kalau di Bintaronya banyak tanah kosong gitu. Itu bisa jadi duit. Iya. Nah, jadi karena ini keterbatasan kami, itu kita nggak punya tanah kosong. Kita harus bergerak bagaimana membantu pemerintah untuk mendukung Asta Cita. Lanjut Mbak. Bayangkan satu lorong 14 meter kolam itu menjadi
berkah buat warga. Kemudian di tempat ini kita juga membentuk kelompok tani. Kelompok tani namanya Bersama Tumbuh Maju. Kita bentuk ada 2 kelompok tani, pertanian dan perikanan, walaupun di perkotaan tapi ada pertanian. Yang belum tinggal 2, kelompok tani sumber daya air dan juga penanganan sampah. Kenapa? Karena kita level RT. Kalau misalkan saya RW, saya akan daftarkan ke kampung iklim dan insya Allah kita menang. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di RT saya. Tapi berbeda pemikiran dengan Pak RW kami gitu. Monggo silakan aja, saya nggak mau dorong lah gitu ya. Siap. Nggak boleh ganggu orang lain, nggak boleh zero sum game kata Pak Chandra. Nggak boleh matiin orang gitu. Kalau untung ya bagi-bagilah. Makanya usaha ini kita bagi-bagi buat semua orang. Nah, di sana kita ada Poktan Bersama Tumbuh Maju yang diresmikan oleh Lurah. SK-nya nomor 50 tahun 2024. Kemudian bagi hasilnya adil, 80% untuk pengelola, 20% untuk kas RW, kas RT, kas rumah yang ditempati kolam itu gitu. Kenapa? Supaya dijagain. Kemudian prinsip kita transfer akuntabel digital, semua aplikasi kita tulis dalam aplikasi digital. Seperti RT online ini yang tadi di layar pertama, ini ada di App Store dan di web di App Store dan di Play Store, Bapak Ibu. Sekarang uang saya tinggal 1.174.500. Uang dari gubernur sampai hari ini di tempat saya tinggal 1.174.000. Kalau diklik dipakai apa aja? Klik. Kelihatan apa saja. Kalau digunakan di laptop, itu nanti kelihatan pertanggungjawabannya untuk apa saja. Bayangkan kalau gubernur kemudian mengquery, ini ketua RT semua. Kalau kemudian saya pengen tahu bulan ini paling banyak pengeluaran RT-RT ini apa sih? Kan bisa tinggal di query. Benar nggak Bapak Ibu teman-teman? Ya, sehingga pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat. Gubernur akan bisa mengarahkan, oh kalau gitu ada UMKM yang bergerak di bidang apa, karena terbanyak orang makainya bidang apa. Ya, jangan sampai pertanggungjawabannya pembelian tinta printer 5 tahun saya bisa berenang printer gitu ya, walaupun nggak pernah ada printer di tempat saya. ATK berarti di tempat saya akan banyak bolpen gitu ya, dan itu kan tren kita. Coba ya, lihat deh Bapak Ibu, terutama Bapak dan intip deh pertanggungjawabannya kayak apa gitu ya. Nah, kemudian lanjut, jadi gotong royong ini punya sistem bukan hanya niat. Nah ini lihat, kami mudah-mudahan nah itu belum naik before Mbak, sebelumnya rencana PLTS 10 kWp itu kilowatt atau 10.000 watt saja. Itu tujuannya untuk mengairi kolam gizi warga. Kemudian ada media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet. Di sebuah gang ada 45 item pencegah krisis planet. Kita buat inovasi. Makanya kami 2 kali diundang ke China. Itu salah 2 diantaranya yang menjadi konsideran mereka adalah boleh pegang handphone lagi, ketik Google Maps pencegah krisis planet. Boleh dibuka. 1 buku lagi saya kasih buat yang bisa menyebutkan berapa bintang 5 yang ada di pencegah krisis planet di Google Map. Sekarang, angkat tangan. Masih ada nggak ya bukunya? Ada nggak? Ini dicatat ya. Boleh? Google Maps buka, ketik pencegah krisis planet. Ada berapa bintang 5? Angkat tangan. Nanti bukunya kita kirim. Boleh? Berapa Mas? 5 bintang. 786 review. 86. Mas Seno, saya minta yang hadir di sini tolong tambahkan bintang 5-nya supaya nambah banyak. Kenapa? Nah, gitu ya kan? Kenapa? Karena ini cerita, ini curhat nih. Karena Tiongkok ngelihatnya Google Maps. Padahal di sana kan Baidu, nggak pakai Google. Rupanya mereka pakai VPN kemudian ngelihat kita yang ada di sini. Dan kita kena tumbalnya gitu. Kalau dilihat di situ ada gang, di dalamnya ada hijau, saingan kayak SeaWorld. Itulah kami RT8 RW4 Malakajaya. Minta tolong ditambah bintang 5-nya Bapak dan Ibu, dan komentar juga boleh. Nah ini kita akan buat menjadi solar learning point. Saya berharap ini di atas rumah saya, ini rumah saya, dan ini gambar aja, saya pakai AI. Ini pura-puranya, ini ada 600 kg atau 50 panel surya yang satu panelnya 20 kg, sudah saya hitung kira-kira 200 juta rupiah. Makanya kami berusaha mudah-mudahan bisa direncanakan oleh Presiden. Kenapa enggak? Kita akan kunci, ini solar learning point pertama di Jakarta, di kawasan padat penduduk. Kita kunci, nanti takut ada yang tersinggung kan gitu Bapak Ibu teman-teman ya. Oke, tujuannya untuk pompa air, aerator korang, penerangan warga, dan edukasi energi. Bapak Ibu lihat di sini, ini sudah ada lampu panel surya, ada 5 biji. Ini juga dikasih. Ada BUMN berikan kita. Kenapa? Karena kita komit menjaga lingkungan. Musuh kita kan 3. Ada 3 planetary crisis. Pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan iklim, sama cepatnya polusi. Ini harus dicegah dari tempat kita masing-masing. Nah, di Google Maps, di pencegah krisis planet itu, bukti kita
bahwa kita sudah melaksanakan itu. Hasilnya apa? Banyak CSR berdatangan. Alhamdulillah tadi pagi kami baru syuting dari RTV, ada 20 kru RTV datang ke tempat kita. Ada Michael Chandra yang dulu RCTI Pak, datang jadi ini, saya jadi ketua RT, beliau jadi maling yang kita gebugi gitu, gitu ya. Nah, besok hari Sabtu ada tamu lagi dari Artagraha, mudah-mudahan berkenan memberikan kita ini, kenapa enggak gitu. Lanjut next. Oke, nah next lagi, Bapak Ibu, teman-teman, ini efek verifikasi dari kegiatan kita. Kalau 9 tenaga kerja di RT saya akan terserap dari unemployee menjadi employee, bayangkan kalau 30.511 RT, ini ada 274.599 tenaga kerja pengangguran yang akan terserap. Pertanyaan satu, Pak Taufik, kan nggak semua bisa piara ikan lele, bener nggak? Ya monggo silakan, ketua RT yang lain bisa apa, bener nggak? Masa saya harus mikir? Ya, kalau misalnya saya punya tanah kosong, saya mungkin akan bikin ternak ayam telur, atau maggot, atau azalea, atau lumut gitu ya, atau apapun yang bisa dapat uang. Wong sekarang menjanjikan kok, kenapa enggak? Paling enggak kalau kita punya maggot, masuk ke lele kita, gitu ya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu teman-teman, ini salah satu inovasi kami di mana RT online ini tidak hanya untuk uang tadi saja atau penggunaan uangnya untuk apa, tetapi yang terpenting apa? Saya mau tanya, kalau ada yang bisa jawab berapa jumlah penduduk di Indonesia? Kan pasti belakangnya sekitar itulah, online Indonesia nggak mau kalah. Ayo, Neil Armstrong mendarat persis di kawah terbesar di bulan. Kita percaya nggak? Ya percaya aja. Indonesia nggak mau kalah. Wanita Indonesia melahirkan dari pusarnya gitu. Memang dari pusar ya, sekitar itulah gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya siapa sebetulnya yang paling tahu jumlah warga penduduk di Indonesia? Ketua RT. Jumlah saya ada 157. Kalau Pak Kris ada 200. Dijumlahkan jadi 357. Benar nggak? Kalau naik ke level kecamatan, RW dijumlah, naik kecamatan, kelurahan dijumlah, naik kota, kecamatan dijumlah, naik provinsi, kota-kota dijumlah, naik negara, provinsi dijumlah. Ketemu nggak angkanya Bapak Ibu teman-teman? Ketemu ya? Artinya validasi data jumlah penduduk dan juga bansos ada di tempat kita. Benar nggak? Salah nggak kalau kemudian saya bilang saya ketua RT paling tahu warganya? Benar nggak? Berani nggak? Berani, wong kita nggak bicarain orang lain, cuma kita sendiri. Makanya Bapak Ibu teman-teman, ini RT online kami dorong. Kalau pemerintah punya yang lebih hebat aplikasinya, akan saya bantu, akan saya pakai. Kami menjadi orang yang nomor 1 akan menjadi piloting. Kalau belum ada, saya akan pakai bottom up. Kita nggak mau nunggu lama top down. Makanya 2 tahun ini saya kembangkan ini. Oke, kemudian cacah jiwa. Bansos. Warga kami ada yang rumahnya 3 lantai. Mobilnya Pajero Sport sama Camry. Dapat bansos. Bener nggak Bapak Ibu? Yang di belakang setuju nggak? Orang rumahnya 3 lantai tapi dikasih bansos? Tidak setuju. Tidak setuju kan? Nah, yang paling tahu siapa? Kita kan ketua RT, bener nggak? Makanya dikunci di aplikasi itu. Itu kelihatan ada hijau-hijau. Warga saya kebetulan ada 2. Ada 1 yang terima bansos. Oke, lanjut. Nah, ini aplikasi kedua, inovasi yang kita kembangkan. Di tempat kita, kalau lihat di layar, ini ada 43 item pencegah krisis planet. Di sana ada berapa kolam gizi warga untuk balita dan lansia, berapa tanaman produktif. Saya pada saat ke Cina tahun 2012 ditanya, Pak Taufik, berapa tanaman produktif di kawasan padat penduduk di Indonesia? Saya nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Nggak ada datanya, benar nggak? Nah, di tempat kami ada 45 item, mungkin di tempat teman-teman akan lebih hebat lagi. Saudara kita di Bandung ada 2 item tambahan. 1, lahan parkir banjir, di dalamnya ada bagang ikan. 2 item tambahkan. Artinya mungkin Bapak Ibu lebih hebat lagi daripada kami gitu. Ya. Nah, itu bukan hanya bangunan fisik, tetapi kita menyiapkan setiap item itu jumlahnya berapa. Saya ada 817 tanaman produktif. Jambu, mangga, duren, dan seterusnya. Misalkan Pak Kris lagi lah, atau Mbak Dewi. Mbak Dewi ada 1000, kalau dijumlah 1817. Kalau kemudian Pak Chandra ada 1000, berarti 2817. Kalau terus nasional, kalau ini aplikasi dipakai, kira-kira negara bisa jawab nggak kalau ditanya? Bisa kan? Katanya nggak ada yang nggak mungkin. Nah, kemudian terkait dengan kolam gizi warga, kami sudah panen 3 kali. Kami juga memastikan untuk mengurangi stunting di tempat kita dan memastikan kepada ibu-ibu kalau nanti panen gizi warga, ibu-ibunya nggak boleh makan. Kenapa? Karena nanti anak-anaknya stunting, ibunya standut gitu ya. Bahaya. Lanjut. Dikit lagi. Nah,
Ini 45 itemnya Bapak dan Ibu teman-teman. Di sini satu RT sudah ada 16 CCTV, bisa diakses dari handphone kita. Ini Google Maps kita gitu ya. Ini ada 45 item. Masing-masing item ada datanya gitu, kita isi. Tapi kan kota RT lain nggak mau pakai, ya udah berarti nggak mau bersama tuh maju gitu aja. Kalau kebakaran itu dari api besar atau api kecil? Dari api kecil ya. Makanya kami adalah api yang akan membakar seluruh Jakarta, bakar Indonesia. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Saya undang Bapak dan Ibu teman-teman yang hadir di sini, ketua RT-nya suruh datang ke tempat saya. Gitu. Ya. Ini alhamdulillah sudah banyak orang yang datang, Polwan juga 2 kali, 40 orang, kemudian UNPAD, kemudian UPN Veteran Jakarta, UPH, kemudian STPI, macam-macam UNPAM gitu ya. Kemudian pesepeda, kemudian sekolah, SMP, SMA udah banyak yang datang. Kalau datangnya banyak, kita carikan donatur yang ngasih door prize sepeda gitu kan, biar rame gitu ya. Oke lanjut, nyogok Mas Chandra. Oke, dikit lagi. Next, Mbak Dew. Nah, alhamdulillah jejak internasional kami menjadi RT pertama di dunia yang diundang tampil di TV internasional. Boleh tepuk tangan ya? Ini acara Chung Ke Pien Pao. Bahasa Jawanya from west to the gold lah gitu. Kami diminta presentasi bagaimana dukungan Anda mendukung Astacita. Kami diminta menjawab bagaimana Anda dianggap sebagai model RT inovasi di Indonesia gitu. Nah, kami sampaikan. Di sini juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Muammar, di situ kita dapatkan penghargaan dari Amerika, kemudian Muri, ada Haki juga gitu ya. Ya alhamdulillah, ini adalah proof of concept. Ini pembuktian kita bahwa hati-hati teman-teman, transformasi digital itu penting. Transformasi digital jangan dianggap remeh. Apa yang kita tulis di website itu pasti bermanfaat. Mungkin ini karena doanya para warga kami, bukan hebatnya ketua RT-nya, enggak. Saya yakin ini karena komitmennya warga, ini jadi viral, jadi spiral, bukan viral gitu ya. Lanjut. Nah, dukungan Astacita pemerintah, ini ada 5 di tempat kita, dari 8-nya program. Saya lupa yang 3 apa nih, nanti tak cocok-cocokan deh. Sementara ketahanan pangan ada dong, kita udah 3 kali panen kolam gizi warga untuk balita, lansia, dan ibu hamil. Kemudian pekerjaan yang sudah melamar kepada kami sudah ada 6 orang. Saya tanda tangan kontrak dengan dari ketua kelompok tani pertanian dengan para warga yang unemployed gitu ya. Saya sampai merinding, terharu karena saya sekarang masih aktif kerja. Boleh sombong sedikit kan gitu, tetapi saudara kita yang nggak punya pekerjaan gimana gitu. Mungkin kalau saya sudah berhenti kerja juga, saya akan juga mau ngurusi kolam di depan rumah saya. Wong, Bapak Ibu, itu ya, kalau panen insya Allah 14 meter itu bisa 800 kilo. Lele itu 25.000 aja udah rebutan. Dan ini kan lele sehat. Nah, nanti begitu panen, saya akan bawa ke laboratorium, kemudian saya diuji, kalau layak saya akan ramaikan di medsos, saya akan tulis di website kita. Sehingga itu pasti yang mesen udah banyak. Alhamdulillah yang mesen udah banyak. Bu RT, saya pesen ya nanti 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Kenapa? Karena lele sehat. Kalau beli lele di pasar, kan belum tentu makanannya apa, nggak jelas. Kalau kita pelet sama daun pepaya gitu ya. Lebih sehat itu. Oke lanjut. Jadi Astacita bisa dimulai dari gang kecil. Kami ingin Presiden melihat Astacita bisa dimulai dari gang kecil. Next. Nah ini tadi jawaban untuk Mas Muammar, Mas Moderator. Jadi langkah praktis bagi RT lain. Ini tentunya 3 langkah cepat 3 bulan apa gitu ya. Nanti slide-nya saya bagi ke Mbak Dewi, silakan Bapak Ibu minta saja. Lanjut. Ini low hanging fruit versus mid term dan long term. Dari mudah ke strategis. Next. Nah ini. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ini api kecil bisa jadi kebakaran besar. Demikian pula perubahan. Bayangkan jika 30.511 RT bergerak, insya Allah pemerintah nggak lagi sendirian, bener nggak? Insya Allah teman-teman di Bapeda ini akan ada temennya, bener nggak? Ya mudah-mudahan ini bisa di scale. Saya sudah 2 kali dipanggil bosnya para beliau ini atas perintah Pak Gubernur. Mudah-mudahan ada pencerahan lah buat Jakarta gitu, terutama buat kita yang masih muda. Ngaku muda padahal udah putih ini. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Tuh kan jadi memerah kan Jakartanya. 2026 kami siap membuka RT 8 sebagai tempat belajar bagi RT lain menjadi living lab untuk replikasi di DKI Jakarta. Next. Ini boleh di scan dulu dong Bapak Ibu kalau mau nyumbang. Ini terselubung ini.
Ini jahat ini, Mas Chandra, ini ngemis-ngemis juga. Enggak, saya mau bilang, kita nggak butuh investor besar kok, kita butuh niat bersama untuk menyalakan matahari, bener nggak? Lawang Jakarta panasnya kayak gini kok nggak dimanfaatin tenaga mataharinya. Saya baru punya 5 lampu panel surya, satunya 30 juta itu juga dikasih. Lah kenapa enggak kita punya PLTS untuk sebagai percontohan? Oke lanjut. 2 slide lagi. Jadi masa depan kota tidak ditentukan oleh gedung tinggi, tapi oleh orang kecil yang berani bermimpi besar. RT 8, satu percikan dari api besar untuk kemandirian bangsa. Terakhir, slide 18. Ini jadi Bapak dan Ibu teman-teman, saya mengakhiri, walaupun ini bukan yang terakhir, saya membuka, silahkan hubungi nomor telepon saya 32 jam sehari. Saya senang kalau ada warga yang pengen bersama Tumbuh Maju bersama kami. Dari lorong sempit kita menyalakan cahaya bangsa. Boleh tepuk tangan untuk Boleh kita tepuk semua. tangan untuk Terima kasih, Mas. Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak Pak RT atas sharingnya kepada teman-teman. Nah ini mungkin nyambung ke tadi Pak Chandra. Jadi siklus yang dipaparkan Pak Chandra berjalan di Pak RT. Jadi kurang lebih siklus yang dipaparkan Pak Chandra itu apa yang dipaparkan sama Pak RT itu berjalan siklusnya. Meskipun tidak semuanya terdapat di dalam siklus itu, tapi kurang lebihnya berjalan dalam siklus yang dipaparkan oleh Pak Chandra. Terima kasih banyak Pak RT atas insight-nya. Mungkin info tambahan nanti kalau misalnya mau lihat mengunjungi booth-nya Pak RT ada di Agora, bisa datang nanti teman-teman untuk melihatnya. Selanjutnya mungkin kita tadi sudah dari musisi, kemudian dari Pak RT, sekarang kita ke komunitas. Sekarang kita ke Pak Taufik, Pak Andriansyah, maaf. Selanjutnya kita akan di komunitas Pak Adriansyah inisiatif memetakan mobilitas Jakarta dan mendorong mobilitas hijau hadir di kota lewat ruang komunitas yang dikembangkan oleh Pak Adriansyah. Nah mungkin yang kami tanyakan bagaimana praktik komunitas dapat melengkapi kebijakan kota untuk menghadirkan mobilitas yang lebih adil dan lebih inklusif. Mungkin waktu kami persilakan ke Pak Adriansyah. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang bisa berada di sini. Jujur saya melihat dua narasumber ini udah grogi duluan nih, karena mungkin saya yang paling junior yang Pak. Yang pertama ada Pak Chandra Darusman. Pak, saya izin. Saya walaupun kelahiran 98, saya dengerinnya Sasero, Pak. Album favorit saya yang Vol 3. Lagu di Dunia di Batas Senja itu salah satu favorit saya. Kemudian Pak Taufik, istri saya yang di belakang itu juga orang Malakasari, Pak. Tetangga. Itu tuh yang belakang itu. Nah, kebetulan Bapak mertua saya juga walaupun bukan Pak RT cukup aktif di dunia KRT, jadi mungkin bisa saya bujuk juga mungkin untuk melihat KRT Bapak. Dan dari saya sendiri mungkin perkenalkan diri, saya Adriansyah Yasin Sulaiman, di sini selaku direktur, judulnya aja direktur, padahal ya ketua lah ya dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta atau FTTJ. Jadi kami ini adalah sekelompok pengguna transportasi umum sebenarnya yang mencoba mencari cara bagaimana sih bisa membuat Jakarta ini jadi punya platform di mana warga biasa itu bisa berdiskusi tentang transportasi atau bahkan juga ya ini berinovasi. Dan ini gambar yang teman-teman bisa lihat, ini salah satu kegiatan yang kita lakukan di tahun lalu. Ada saya di situ sama teman-teman saya yang di belakang dari FTTJ juga. Ini kita masang signage di Pulau Mas. Jadi kita ini adalah salah satu contoh bagaimana kita gitu ya dari kalangan warga bisa melakukan sedikit inovasi untuk mengubah wajah transportasi yang biasanya jadi sesuatu yang kayak urusan pemerintah deh atau urusan siapapun yang di atas gitu. Next. Ini pertanyaannya selalu saya tanyakan, karena ini kita di Duku Atas, tempat yang paling strategis di transportasi umum. Siapa yang naik transportasi umum kesini mungkin angkat tangan. Nah, tepuk tangan yang sudah naik transportasi umum, terima kasih. Duku Atas ini tempat yang sangat strategis, selalu jadi tempat titik
simpul transportasi yang kita harapkan bisa berkembang lebih lanjut. Next. Sebelum kita berbicara soal inisiatif yang kita lakukan, memang kita akan sedikit background dulu ya. Kita ketika berbicara perkotaan, transportasi ini selalu menjadi momok, entah momok yang buruk, entah momok yang baik. Tapi ketika kita melihat 3 gambar ini sebenarnya ya wujud transportasi umum yang mungkin sekarang sedang dikembangkan. Tapi sayangnya transportasi umum yang baik ini kenapa kelihatannya semacam hanya jadi privilege ya? Karena masih belum banyak orang yang bisa memiliki akses dengan mudah ke transportasi umum. Jakarta ini next sebenarnya bisa dibilang outlier di data. Di semua data mengenai cakupan transportasi umum di Indonesia, Jakarta paling tinggi dengan angka 90%. Dan kalau kita bandingkan dengan daerah sekitarnya saja ya, Bodetabek, itu angkanya jauh turun ke angka 2% saja yang dilayani oleh transportasi umum. Jadi sebenarnya ini challenge yang selalu kita coba bawa gitu, salah satu kita angkat bagaimana caranya. Kalau kita lihat juga di datanya, walaupun cakupannya sudah 90%, penggunaan transportasi umum di Jakarta itu masih di range 18-21%. Jadi sudah ada, jadi pemerintah itu sudah membuat banyak sekali wacana dan rencana, dimulai dari heritage. Jadi rencana induk transportasi Jakarta itu bilang bahwa di tahun 2040 target mode share-nya itu 60%. Jadi bayangin gimana caranya kita dalam waktu 15 tahun bisa naikin angka dari sekarang 21% ke 60% dengan kondisi transportasi umum yang masih kayak di gambar itu, teman-teman. Jadi itu challenge yang masih harus kita dorong dan terus kita bantu gitu ya. Next. Dan macet, kita selalu melihat macet ini sebagai masalah utama ya. Padahal kalau kita lihat macet itu sebenarnya hasil dari suatu masalah yang lebih besar, yaitu dengan tiadanya opsi lain. Kita kenapa macet ya, semua orang naik motor atau mobil. Jadi dari tadi angka 21% itu hampir 60-70% warga Jabodetabek itu pakai motor. Yang naik mobil itu sebenarnya nggak gede-gede banget, sekitar 15-20% kalau tidak salah. Tapi karena mobil itu besar gitu ya, size-nya, pada akhirnya memakan ruang jalan, dan karena tidak ada opsi lain selain kita harus pakai mobil atau motor, terjadilah macet. Jadi macet itu sebenarnya sebuah masalah dari hasil dari sekian banyak masalah yang terjadi di Jakarta, yaitu ada lack of option in terms of mobility. Jadi ketika kita berbicara transportasi, terkadang juga jadi suatu hal yang lucu gitu. Ketika kita melihat kalau tidak salah di aturan pemerintah itu, transportasi itu bukan menjadi salah satu layanan utama yang harus diselenggarakan menjadi prioritas di Indonesia, perkotaan Indonesia. Beda dengan pendidikan, beda dengan kesehatan, beda dengan defense dan lain-lain. Jadi agak lucu ya ketika kita berbicara soal tadi pendidikan, kesehatan, kita tidak akan bisa mengakses itu tanpa transportasi. Kebanyakan orang bisa jadi susah dapat kerja karena dia tidak punya akses transportasi yang mudah. Kebanyakan orang mungkin, ini sempat teman ada cerita di Bali, dia sampai harus pindah sekolah karena bus yang biasanya dia dilayani di depan rumah dia itu berhenti beroperasi. Jadi bayangkan saja level kesejahteraan yang mungkin akan bisa berubah gitu ketika kita punya opsi lebih banyak terkait transportasi. Next. Nah, dengan permasalahan tadi kita kan selalu melihat transportasi ini pemerintah aja lah yang ngurus. Kita nunggu Pemprov 5 tahun ke depan, pemerintah pusat punya wacana apa, bangun segala macam dan lain-lain, MRT, LRT. Nah, dari segi masyarakatnya, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan? Apa sih yang kita gitu ya sebagai warga yang mungkin hampir setiap hari harus merana gitu masalah kemacetan ini bisa lakukan agar kita bisa bantu gitu ya untuk mendorong angka tadi yang 21% itu naik. Next. Kalau di FCTJ sendiri, ini paradigma yang selalu kita bawa gitu ya. Ketika kita membangun kota, ada 3 sektor besar ini yang menjadi sebuah roda yang harus berjalan dalam bersamaannya. Pertama tentunya pemerintah. Kita senang bisa berada di forum ini diinisiasi oleh tim Bapeda karena sebagai pemerintah mereka mengundang kita gitu ya sebagai public sector, rakyat biasa, termasuk saya sendiri, akademisi, untuk ya berbicara atau yapping aja tentang hal yang mungkin relate dengan isu yang sedang dibawa di session hari ini.
Dan kemudian juga ada private sector atau juga operator kalau di bidang transportasi. Mereka adalah bentukan yang menjalankan policy-policy yang dibuat oleh pemerintah tadi. Dan disinilah FDTJ juga sendiri merasa di sini pain point yang kita bisa masuk gitu, di mana Transport for Jakarta ini bisa dalam waktu 10 tahun terakhir kita dibangun tahun 2014. Kita itu bermulai dari hanya sebuah grup Facebook kecil, Pak. Grup Facebook kecil, jadi semua orang ya kita ajak aja untuk diskusi gitu ya, terserah tentang transportasi di Jakarta. Dan pada akhirnya berkembang sekarang di Facebook sendiri ada sekitar 14.000 follower. Di social media, di Instagram juga ada sekitar 20-30 ribu follower. Itu boleh teman-teman juga follow Transport for Jakarta ya, jadi promosi juga saya. Next. Nah, kita juga tapi tidak memungkiri gitu ya, dengan di Indonesia sendiri memang transportasi umum ini lagi sedang menjadi sesuatu hal yang cukup seksi untuk dibicarakan gitu ya, karena selalu menjadi salah satu hal yang mungkin saja bisa menjadi program utama pemerintah. Jadi kita juga tidak memungkiri bahwa sebenarnya sudah ada sedikit perubahan, sedikit demi sedikit di kota-kota di Indonesia. Ini contoh gambar sistem bus tidak di Jakarta ini, di Surabaya, di Medan, di Padang, di Semarang. Jadi sebenarnya semua itu sudah pelan-pelan mulai melakukan perubahan. Tapi memang ketika kita melihat Jakarta dengan APBD yang hampir 90 triliun, mereka selalu memiliki keterbatasan fiskal gitu. Karena alasannya selalu itu. Mereka bilang APBD kita nggak cukup untuk menyelenggarakan transportasi dan lain-lain. Padahal sebetulnya kan kita juga tidak meminta mereka untuk bangun MRT gitu ya sama Jakarta. Minimal ada hal-hal seperti ini yang bisa disupport gitu ya oleh masyarakatnya sendiri. Next. Dan Jakarta akan selalu menjadi inspirasinya. Ketika kita bangun Transjakarta di tahun 2004, kota-kota lain di Jakarta, di Indonesia itu akhirnya mulai ikut bikin sistem bus. Ini juga contoh yang agak nyeleneh sih. Jadi di Jakarta ini kan teman-teman tahu ya, ini di Bundaran HI ya, baru bangun halte Transjakarta yang besar, mega. Ini yang sebelah kanan di Kebumen. Mereka nggak bikin halte, bikin pusat kuliner mendoan. Tapi bentuknya sama persis kan dengan apa yang ada di Jakarta. Jadi betulan apapun yang dibangun di Jakarta itu akan direplikasi oleh daerah, entah bentuknya seperti apa gitu ya. Tapi ya itu, Jakarta itu akan selalu menjadi inspirasi. Jadi memang disinilah powerhouse of ideas. Tadi bagaimana mungkin Pak Chandra bilang inovasi dan kreasi itu bergerak di Indonesia, itu memang ya Jakarta inilah yang selalu menjadi powerhouse ya. Next. Dan disitulah mungkin balik ke segi transportasi, ini yang juga akhirnya dicontoh gitu ya oleh semua kota di Indonesia. Tapi ketika kita berbicara permasalahan integrasi ini, FDTJ sendiri memang melihat orang kalau ke Jakarta 10 tahun lalu terus ke sini sekarang, dia mungkin shock gitu melihat perubahan dalam segi transportasi. Yang mungkin dulu ya masih ada Metro Mini, yang siapa mungkin di sini yang pernah kena pengalaman kecopetan di Kopaja ya saya juga Pak. Itu sekarang semua sudah berubah dan kita juga mempertanyakan, tapi kembali lagi apakah itu sudah cukup gitu untuk Jakarta. Jadi kita sekarang sudah melihat ada integrasi fisik, kita lihat tadi ya mungkin contoh Bundaran HI, contoh Blok M ini ya contoh gambarnya. Kemudian integrasi juga sekarang kita naik transportasi umum mudah gitu ya dengan kartu. Ini kartu Jaklingko saya pakai di Surabaya. Dan orang-orang tuh pada kaget, itu bisa ya pakai kartu Jaklingko di Surabaya. Ya, bisa lah orang iman nih. Jadi itu orang-orang bahkan di luar negeri pun juga kaget, itu ternyata ada ya kartu yang bisa dipakai di mana-mana gitu di Indonesia. Dan tapi setelah itu kita bertanya, nah ini informasinya sebenarnya sudah cukup atau enggak. Nah ini contoh permasalahan yang FDTJ coba tap in. Karena ketika kita sudah punya fisik yang bagus, sistem yang bagus, kita juga bertanya apakah informasi ini juga sudah sampai gitu ya kepada orang-orang. Karena kerap kali salah satu challenge yang orang untuk mau naik transportasi umum, mungkin saja mereka tuh nggak tahu di depan rumah dia tuh ada layanan bus yang bisa mereka pakai. Dia nggak tahu ternyata di depan itu ada bus yang mungkin bisa membawa dia ke sekolah karena keterbatasan dari informasi itu sendiri. Next. Dan ini permasalahan yang dulu kita hadapi ya. Jadi informasi ini dilihat sebagai formalitas tick in the box. Jadi ini gambaran 10 tahun lalu.
ketika transportasi umum Jakarta ini kan sering lagi mulai gencar gitu ya di di develop. Kadang-kala ya informasinya bentukannya kayak dicat lah, di dinding, ditulis lah, dipakai kertas, ditempel. Dan itu menjadi concern kita gitu di FTTJ ini, kayaknya bisa jadi hal yang kita bantu improve gitu pemerintah. Jadi next. Jadi dalam waktu hampir 10 tahun terakhir, next. Ini yang kita coba lakukan. Jadi itu tahun 2016, itu saya masih SMA by the way. Jadi masih SMA, masih SMA, beneran waktu itu lulus UAS, baru mau ngapain gitu, ya udahlah kita coba masang signage aja gitu ya, informasi tentang transportasi di beberapa titik di Jalan Sudirman. Ternyata itu dilihat oleh Transjakarta, kita mencoba untuk berkolaborasi dengan mereka. Ini yang gambar kedua juga saya masih kurus. Itu masang signage di koridor 13 yang sekarang jadi kebanggaan warga Ciledug. Di tahun 2019 kita juga coba masang lagi signage. Nah ini karena viral, itu akhirnya dilirik oleh pemerintah provinsi waktu itu. Jadi kita di challenge sama Pak Pemprov, Pak Gubernur waktu itu, bagaimana kalian bisa mengembangkan ide yang tadi kalian bawa dengan wayfinding itu menjadi sesuatu yang bisa jadi prototype. Jadi 2019 ini prototype pertama yang di Sudirman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Sudirman itu masih ada signage-nya, walaupun bentukannya udah agak keriput ya, nggak pernah diupdate. Ya, blatis. Dan dari 2019 itulah terjadi semacam kolaborasi antara FTTJ dan Pemprov DKI, termasuk juga ITDP Indonesia, bagaimana kita bisa membuat suatu standarisasi di Jakarta, bagaimana semua informasi ini bisa kita satukan dalam satu bentukan legal gitu ya, yang di mana-mana itu udah biasa gitu. Di Singapura udah ada begitu, di London juga ada. Jakarta waktu itu belum, jadi kita dorong ke Pemprov bisa dong Jakarta bikin ini, karena waktu itu juga sedang ada city branding baru itu plus Jakarta. Dan akhirnya diuji coba itu di tahun 2020. Ini di depan sini, di atas itu yang teman-teman bisa ke sana lihat, itu masih ada. Dan tahun 2021 ini kita juga contoh di CSW untuk bikin wayfinding. Next. Dan ini hasil proses dari advokasi tersebut. Jadi teman-teman sekarang boleh cek di Google ya, ada namanya keputusan Gubernur DKI tahun nomor 31 tahun 2022 tentang pedoman wayfinding. Jadi di sini kita berdasarkan hasil proses kita hampir 3 tahun waktu itu ya, untuk mencoba lobby ke pemerintah untuk bikin ini. Terus kita adakan FGD tentunya dengan kelompok rentan, teman-teman disabilitas, pengguna semua kita juga jaring gitu ya suaranya. Kira-kira bentuk apa sih informasi yang mewakili Jakarta gitu. Jadi kita buat konsep wayfinding ini, dan alhamdulillah setelah hampir 3 tahun wajah transportasi umum di Jakarta sedikitlah berubah gitu ya, dengan adanya wujud-wujud informasi seperti ini. Jadi teman-teman tuh bisa lihat ya sekarang ini ada di mana-mana gitu ya. Saya sendiri pun juga nggak expect itu bisa terjadi. Next. Nah, setelah kita coba ngobrol juga sama teman-teman yang lain di luar Jakarta, karena tadi saya bilang Jakarta itu akan selalu jadi inspirasi, ternyata teman-teman kita di luar Jakarta itu juga tertarik gitu ya untuk membuat konsep-konsep seperti ini yang sudah kita lakukan di FTTJ. Jadi tahun lalu kita menginisiasikan program yang namanya Informasi untuk Semua. Jadi kita mulai dari grassroots gitu ya, bagaimana kita selaku komunitas pengguna bisa membantu memperluas informasi ini menjadi lebih aksesibel, tidak hanya di Jakarta tapi kota-kota lain di Indonesia. Next. Ini kita akhirnya melakukan apa yang biasa kita lakukan. Jadi kita produksi signage, kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas di setiap kota. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman di Bandung, kita berkolaborasi dengan teman-teman di Surabaya, di Padang, untuk bikin informasi yang sama yang kita lakukan di Jakarta. Ini jadi tahun lalu kita berhasil kurang lebih mengimplementasikan hampir 240 signage informasi di hampir 13 kota di Indonesia. Next. Dan peta ini teman-teman semua juga sudah dapat peta ya, peta transportasi Jakarta. Ini juga kita kolaborasikan. Jadi kita berkolaborasi dengan operator transportasi umum. Kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas juga untuk membuat informasi fisik yang disebarkan juga ke stasiun, di taman, di penginapan yang bisa aksesibel untuk mendapatkan informasi paling basic tentang transportasi umum di Jakarta dan juga Bandung waktu itu. Next.
dan juga melakukan support. Jadi kita juga melakukan diskusi publik seperti ini. Besok juga ada nih FDTJ bikin kurang lebih sama ada bagaimana cara kita bisa mengelevate gerakan ini. Next. Jadi setelah kita lihat kilas balik terhadap apa yang sudah kita lakukan gitu ya dengan informasi ini, semua orang bilang hal ini ternyata hal yang paling mudah dilakukan dari segi grassroots, di mana sangat mudah untuk scale up gerakan ini untuk membuat informasi transportasi umum di kota-kota Jakarta itu di Indonesia itu jadi lebih mudah. Jadi di tahun 2025 ini ternyata bukan hanya komunitas saja yang minta bantuan, akhirnya Pemkot lain pun minta bantuan. Jadi tahun ini tuh ada pertama ini Pemkot Surabaya. Thank you. Pemkot Surabaya akhirnya bersurat, tolong dong bantuin juga bikin sistem wayfinding yang kurang lebih sama apa yang teman-teman buat di Jakarta. Jadi tahun ini di semester 1 kita berkolaborasi dengan beberapa kolaborator di kota Surabaya untuk membuat apa yang Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kita juga bikin standarisasi yang sama gitu ya, dan juga melakukan FGD di Surabaya. Jadi sekarang ini udah mulai diimplementasikan juga di Surabaya itu. Jadi sesuatu hal yang kita juga nggak expect. Next. Dan ini baru bulan Agustus kemarin. Gak hanya Surabaya, Bali pun tiba-tiba minta. Jadi Bali ini mereka juga baru mendapatkan dorongan baru gitu ya untuk menyelenggarakan transportasi umum, di mana mereka juga sadar mereka sebagai pusat wisata baru ya punya masalah yang sama, yaitu macet. Jadi kita menginisiasi prototipe ini kita pasang di Bandara Ngurah Rai, di tempat-tempat wisata kayak Sanur, Ubud, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ada opsi loh. Biasanya kan kita tahu bule-bule ya naik motor terus suka buat onar, ini ada opsi yang biasanya lo pakai gitu naik transportasi umum, dan ternyata itu juga sangat mudah dan simple untuk mendorong mereka untuk mulai shifting ke transportasi umum. Nah ini juga jadi salah satu prototipe yang kita pasang kurang lebih 30 titik di sekitar Bali. The next, ini yang paling saya nggak expect, luar negeri. Jadi ini hal yang ternyata juga teman-teman kita di Rentas Asia Tenggara itu juga lihat, oh ternyata apa yang dilakukan kita bisa juga diaplikasikan juga di negara mereka. Jadi kemarin kita diundang ke Kuala Lumpur bulan September kemarin. Dan mereka juga bilang kayak kita bisa melakukan apa yang teman-teman apa yang lakukan deh. Jadi akhirnya kita support mereka untuk bikin informasi terkait bus di Kuala Lumpur. Jadi kita juga gak expect hal ini bisa terjadi, tapi kita harapkan ini baru kita penjajakan, baru satu contoh yang kita pasang, dan ternyata satu contoh ini kita pasang aja sudah cukup mendorong media di sana untuk bertanya-tanya juga kita, kok mau sih lu bikin kayak gini, ngapain sih, ini kerjaan pemerintah gitu ya. Tapi akhirnya ternyata permasalahan yang mereka hadapi juga nggak jauh beda gitu ya, apa dari apa yang teman-teman di Indonesia juga hadapi. Jadi kita juga sangat senang untuk bisa memperlebar gerakan kita ke Malaysia. Next. Dan ini gerakan yang paling mudah tadi saya bilang. Jadi 3 gambar ini bukan FDTJ yang pasang. Ini teman-teman lain di Jakarta yang sama-sama peduli terhadap transportasi umum dan sadar bahwa informasi di sekitar area mereka ini masih belum clear. Jadi mereka sendiri yang akhirnya ya menggerakkan tangan mereka, bikin desain, masang informasi terkait rute transportasi umum di depan universitasnya, ini yang tengah di UI. Jadi Bikun, jadi yang dulu Bikun nggak ada informasi mereka pasang. Terus ada yang mungkin orang Fatmawati, dia rasa oke, kita bisa masang informasi. Jadi kita juga tidak expect bahwa gerakan seperti ini yang sangat grassroots ini sangat mudah untuk scale up dan sangat mudah untuk diimplementasikan bagi siapapun yang peduli terhadap transportasi umum. Jadi itu juga panggilan dari kami gitu ya, siapapun yang di sini yang juga mungkin peduli, silahkan bantu Jakarta gitu ya agar lebih baik lagi melalui hal-hal yang simpel seperti ini. Next. Dan yang terakhir, ini yang membuat Jakarta pelan-pelan punya kultur baru. Kita mungkin dulu ya tidak melihat transportasi umum menjadi hal yang kita sayangi dan miliki, tapi karena ada informasi yang lebih jelas, ada orang-orang mulai lebih percaya diri untuk naik transportasi umum. Kalau bingung dia tinggal baca peta, kalau bingung dia tinggal nanya. Jadi lama-kelamaan kultur baru ini harapannya akan makin berkembang dan menjadi sesuatu yang tentunya orang-orang Jakarta banggakan. Next.
Mari bergerak untuk masa depan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adriansyah. Mari kita sekali lagi berikan aplaus kepada Pak Adriansyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dipaparkan tadi Pak Adriansyah merupakan wujud nyata dari inovasi berasal dari komunitas, kemudian bisa menjadi kebijakan di Pemprov, bahkan berupa pergub, jadi dan melebar sampai ke mana-mana. Jadi inovasinya sudah melebar kemana-mana. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin karena untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke step selanjutnya untuk sesi diskusi. Kami buka sesi diskusi 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin 3 penanya, mungkin teman-teman boleh dibantu. Silahkan Bapak yang di depan, kemudian yang Ibu. Oke, satu persatu. Tes. Baik, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izin kami Raditya dari Dinas PPTSP Jakarta. Jangan lihat bajunya karena ini baju UNOR lama. Kami dari dulu dari Dinas Bina Marga. Cuman sayang batiknya nggak dipakai kan. Yang pertama, kami apresiasi kepada panitia mengadakan acara ini, Bapeda ya. Terutama ini mungkin acara kalau bisa sumbang saran kami nggak hanya di sekitar Oktober, barangkali bisa digiatkan ke sekolah-sekolah atau mungkin ke universitas-universitas, karena memang kita juga Gen Z ya, jadul tapi. Jadi banyak inovasi-inovasi. Mudah-mudahan ide-ide itu muncul dari generasi-generasi yang sekarang. Jadi itu sumbang saran kami buat panitia. Yang kedua, kami ingin memberikan masukan dan saran, juga beberapa pertanyaan, khususnya mungkin dari komunitas ya. Mas Adriansyah ini sangat bagus nih. Ini kan perlu biaya ya. Kalau ini dapat dapat hibah dari Pemprov, misalkan dikasih gratis ke seluruh warga kan luar biasa ya. Atau misalkan dana operasional RT sebagian untuk ini gitu kan. Nah itu dikasih ke anak-anak sekolah. Nah itu kan mereka dari kecil sudah bisa membaca ini. Mungkin dalam diri mereka dari kecil nanti akan ada minat untuk naik busway, naik mikrotrans. Walaupun orang kaya, saya punya teman ya mobilnya banyak, tapi karena memang dia udah tertarik pada saat itu dulu ya naik beca, dia mau naik beca loh gitu. Jadi mungkin ini sumbang saran juga, ini mungkin bisa dibagikan ke seluruh warga kalau bisa. Yaitu otomatis jangan pakai duit pribadi, pakai duit anggaran yang terkait dinas. Nah untuk Pak Taufik, nah ini tadi mungkin menyambung, ada yang kepo Pak katanya latar belakang Bapak, saya bantu jelasin ya Pak ya. Pak Taufik ini dulu nyalonin ketua RT, hampir mau nggak jadi Pak, karena ada pergub. Cuman saya bilang pergub itu khusus untuk PNS DKI. Nah, untuk PNS non DKI bisa mencalonkan diri, alhamdulillah kepilih Pak. Nah itu banyak manfaatnya di Malaka Jaya. Nah makanya Pak, kalau kebetulan juga Pak Taufik juga lingkungannya mendukung ya ketika ada generasi baru. Jadi ketika ada orang yang ingin berinovasi, ingin majukan lingkungan, ketika dikasih kesempatan pasti akan melesat tinggi ya, seperti yang sekarang Pak Dr. Taufik capai. Nah ini mungkin ini perlu ada revisi pergub juga Pak, karena di situ bunyinya PNS DKI tidak bisa mencalonkan menjadi RT. Sedangkan ketika seseorang RT ini ada kedekatan dengan birokrasi, itu sangat mudah aksesnya. Nah kebetulan juga Pak Taufik lawannya bukan ketua FBR atau Forkabi, jadi lain cerita kalau ibaratnya ketua FBR atau Forkabi di situ ya mungkin agak susah, karena di tempat saya Pak RT sudah 20 tahun Pak. Nah itu mungkin, nah tapi kan
alasannya demokrasi gitu. Nah makanya nggak heran kalau RT banyak yang nggak maju gitu. Jadi dana operasional RT juga Pak itu dianggap gaji. Coba bayangkan Bapak, ini mungkin tim Bapeda bisa bisik-bisik ke gubernur. Kalau dana operasional itu diberlakukan kembali pada saat zamannya Pak Ahok, ada LPJ atau SPJ yang ketat. Pak Ahok kan waktu itu ketat ya SPJ-nya. Itu bayangkan Pak, ini kebantu RT-RT ini. Pak Taufik ini walaupun SPJ-nya sekarang nggak seketat Pak Ahok, tapi tetap online gitu. Nah kebetulan juga beliau juga sebagai sekretariat BPK. Jadi eselon 3, kalau di kita sekdisnya Pak. Luar biasa masih sempat mau peduli lingkungan. Jadi makanya saya bilang ini perlu satu revisi pergub, yang kedua juga uang operasional RT harus tepat sasaran gitu. Karena banyak dijadikan gaji. LMK juga gitu. Itu juga dianggapnya gaji, Pak. Orang mau perpanjang itu malah ada kotak di rumahnya gitu loh. Ya kan, Pak? Ya, jadi mudah-mudahan dengan ada tim Bapeda bisik-bisikin, jadi ya sudah kita harus berubah, Pak. Jangan RT ini hanya dijadikan RT RW ini jadikan lumbung suara untuk pilkada. Tapi bagaimana RT ini untuk memajukan masyarakat gitu, karena ya terus terang masyarakat sudah mulai berubah dia. Demonya yang tadinya ke DPR sekarang ke rumah-rumah loh. Ya kan sudah berubah kan Pak gitu. Yang tadinya dia demo ke DPR, dia nyamperin ke rumahnya Sri Mulyani dan yang lainnya. Nah, artinya kan sudah ada perubahan kesadaran masyarakat di situ, Pak. Jadi sudah saatnya RT ini jangan hanya sebagai balas jasa ketika pilkada menang, tapi bagaimana uang operasional itu RT, RW, LMK itu tepat sasaran buat warga. Gitu. Terus itu usul kami. Nah, poin ketiga itu dulu ada namanya kota tanpa kumuh atau PNPM mandiri. Kebetulan saya juga di kelurahan ketua kota tanpa kumuh sama PNPM mandiri perkotaan di tahun 2009. DKI Jakarta selesai program kota tanpa kumuh 2018, secara nasional 2024 atau 2023 terakhir. Nah itu kenapa selesai duluan DKI, karena ada ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah waktu itu. Nah hal-hal seperti inilah yang perlu kita perbaiki. Poin ketiga, artinya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini harus benar-benar berkesinambungan Pak, karena memang ya sangat dirasakan ketika transfer daerah dipotong oleh pusat kan langsung Pemda DKI efisiensi itu gitu. Jadi makanya bagi hasil upah bagi hasil pusat ke daerah dipotong ternyata berdampak. Lalu yang keempat Pak, mungkin ini perlunya kepedulian kepala-kepala dinas terkait Pak. Mungkin tim Bapeda bisa membisikkan ke Pak Gubernur, ke Pak Wagub. Kepala dinas terkait itu banyak Pak. Tadi Pak Taufik bilang ada Yudit yang di situ. Itu bisa masuk ke Dinas Bina Marga, ada bisa masuk ke SDA, bisa masuk ke Dinas LH gitu. Artinya jangan kita bikin infrastruktur selesai gitu. Bagaimana perawatannya, bagaimana pemanfaatannya untuk warga di situ. Jadi hal-hal seperti itu yang seandainya aja tiap Jakarta itu tiap kota itu ada Pak Dr. Taufik yang lain kan sangat ini ya, sangat kebayang gitu Pak untuk dampaknya. Nah terakhir poin 5 juga mungkin dari komunitas dan dari Pak Chandra juga bisa memajukan tentang iklim sekarang Pak, karena sekarang panas banget, hujan banget dan yang lainnya. Contohnya artinya kalau Pak Adriansa kan tadi tumbang saran yang ini diperbanyak ya. Bapak juga komunitas Bapak dan Pak Chandra juga bisa mendorong ke perbaikan iklim, karena banyak yang sekarang perbaikan hijau ya, iklim hijau lah bahasanya, atau mungkin green building dan yang lainnya. Itu bisa Bapak kan bergerak juga di bidang transportasi juga kan, di sini kan dengan mapnya ini tentang transportasi. Artinya apa Pak? Kita kan sekarang bergerak di banyak yang ke mobil listrik ya, mobil listrik, sedangkan mobil listrik itu mahal. Nah teman-teman yang banyak yang masih belum mau bergeser dari mobil transport mobil pribadi ke mobil
umum itu Pak, itu memang agak susah ya, karena mungkin satu aksesnya jauh, terus yang lainnya. Nah mungkin dengan adanya gerakan dari Pak Chandra dan Pak Adriansah ini untuk membisikkan kepada Bapak Gubernur dan yang atau mungkin ini sudah ada namanya bahan bakar gas CNG Pak. Itu Pemprov DKI udah pernah melaksanakan tahun 99, tapi ternyata stuck karena SPBG-nya terbatas. Coba bayangkan Pak, gas itu 4.500 per liter. Untuk ojek aja orang-orang yang naik motor Pak, itu sangat murah sekali. Dan Pertalite aja cuma udah 10.000. Nah itu saya sudah pakai bahan bakar gas di mobil pribadi saya maupun di mobil dinas saya dari Kementerian PU itu sangat murah banget gitu, walaupun SPBG-nya harus ngisi di Ragunan dan PGC. Mungkin itu sebangsaran saya 5 poin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu yang di belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dengan Wiwi, saya temannya Pak Radit juga, saya dari Dinas Bina Marga. Wow, ini luar biasa Pak, acaranya keren banget. Oh, kasih tepuk tangan dong buat BP Bapeda. Keren banget Pak, beneran. Tadi saya datang agak telat Pak, pas Pak Chandra tadi sudah memberikan setengah perjalanan. Saya tergelitik apa yang Pak Chandra sampaikan tadi, benar adanya Pak. Kita ini sebenarnya Jakarta ini luar biasa ya Pak ya. Dari mulai penduduk dan juga Gen Z seperti yang tadi disampaikan Pak Radit. Nah itu potensi banget Pak. Tapi memang kadang Pak, seperti tadi Bapak sampaikan konser. Ada konser di kita tuh kayaknya rasa keamanannya tuh masih sangatlah menipis ya Pak. Pengen banget gitu kayak di Singapura, kayak di tempat-tempat lain tuh yang gimana ya mereka tuh welcome gitu. Ke kita tuh nggak ada rasa itu. Saya berharap sebagai anggota masyarakat dan juga mungkin juga bisa untuk kedepannya Pak Chandra mungkin lewat Pak Chandra dan juga para musisi yang baik dan yang keren-keren ini bisa juga untuk mewujudkan itu Pak. Jadi ayo kita bangun Jakarta untuk kedepannya Pak. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan tadi saya berharap sekali mungkin itu. Kemudian berikutnya Pak Taufik keren banget dengan wah luar biasa. Dari saya setuju dengan api kecil Pak. Jadi api itu dari kecil dulu aja gitu ya. Bagaimana ada Pak Taufik lain nih Pak. Di DKI Jakarta keren banget tadi dengan 14 km atau 4 km tadi kalau itu di pada saat panen aduh kayak gimana tuh Pak yang namanya juga warga dan juga bagaimana mereka akan mendapatkan finansial. Wah luar biasa sekali. Tapi saya tergelitik Pak Taufik tadi disampaikan juga sama Pak Radit masih dinas ya Pak ya. Gimana cara bagi waktunya ya? Saya ngebayang kalau yang namanya Pak RT itu mereka tuh sosial gitu loh Pak. Yang waktunya tuh harus berlebih. Nah Bapak tuh tadi 32 jam loh bukan 24 jam. Saya bingung tuh. Nah gimana cara bagi waktunya? Mungkin itu tergelitik sekali saya Pak. Nah kemudian untuk Mas siapa nih yang ganteng nih Mbak? Mas Aryan ya, itu luar biasa kita. Jadi kalau misalnya kita keluar sana, luar negeri kan ada seperti ini, benar adanya. Ini penting banget Pak, karena Pemprov DKI setiap hari Rabu ini kita harus pakai kendaraan umum. Dengan kita seperti ini nanti lain berikutnya tidak hanya hari Rabu, mungkin hari-hari lain dan seterusnya. Nah hal ini penting banget Pak. Contoh pada saat saya mau pergi rapat ke salah satu, saya bukan nyasar. Sebenarnya benar, cuma akhirnya agak berputar. Nah kalau ini banyak, ini kan nggak akan terjadi kayak gitu. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak kita yang keren-keren di depan sana. Terima kasih untuk Bapeda dan acara seperti ini rasanya berbeda dari yang lalu. Yang lalu tidak demikian ya Mas ya. Karena ini benar-benar keren banget. Selamat dan sukses untuk Bapeda dan untuk Jakarta tercinta. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Willy. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk pertanyaan kita batasi 2 dulu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita berikan kesempatan kepada para narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Uli dan Pak Radit. Mungkin kita mulai dari Mas Adriansah dulu ya. Mungkin yang terkait dengan dari pembiayaannya ya, mungkin dijelaskan bagaimana berasal pembiayaan mencetak wayfinding-nya, kemudian apakah sekiranya bisa diintegrasikan dengan teman-teman di RT, apakah dana operasionalnya bisa untuk digunakan untuk mencetak itu, kemudian
disebarluaskan di komunitas-komunitas RT atau bahkan di komunitas-komunitas sekolah. Silakan Mas Adriansyah. Ya, terima kasih. Ini aku sekalian jawab respon dari Ibu ya. Terima kasih Pak atas supportnya, Ibu juga. Jadi memang ini selalu jadi pertanyaan kita sih gitu ya, dari awal kita bikin peta ya, siapa yang mau membiayai. Ini awal-awal memang beneran kita Pak, yang urun daya sendiri Pak. Kita keluar kantong, kita urunan, akhirnya kita cetak. Tapi alhamdulillah memang sekarang setahun 2 tahun terakhir, karena kita coba pitching ke banyak pihak gitu ya Pak, ternyata banyak yang memang tertarik. Jadi contoh yang peta yang Bapak bikin pegang itu belakang sponsor utamanya Pak. Iya, bekasnya Pak Menkeu sekarang. Jadi kita alhamdulillah memang cukup gencar lah mencari sponsor-sponsor gitu ya yang mau membantu untuk mencetak peta ini. Kita setidaknya setahun terakhir sudah ada sekitar hampir 10 kolaborator ya yang memang membantu membiayai. Kemarin ada LPS terakhir. Awal tahun ini juga ada operator ojek online yang juga bantu kita, dan biasanya juga kita gencar nyarinya ke transport operator Pak. Jadi karena kan tentunya mereka yang menyelenggarakan transportasi umum ya. Jadi memang kita biasanya juga ya sowan ke mereka gitu ya untuk pitching peta ini, dan awal tahun ini pun juga sempat kita cetak 15.000 lembar itu untuk LRT Jabodebek. Tapi memang challenge yang pengen kita tap in ini Pemprov, karena sebetulnya kita tahu kayaknya bisa gitu ya ide dari kita sampai mungkin ke Disparekraf, karena mereka kan juga kemungkinan butuh gitu ya peta terkait ini. Karena kalau kita misalkan tadi contoh gitu ya ke luar negeri, ke Singapura, kita turun Bandara Changi itu kita belum keluar baggage claim aja itu udah ada tempat peta yang bisa kita ambil secara gratisan itu, dan itu sebenarnya kalau di luar negeri itu kayak jadi komoditas biasa gitu ya. Sementara di Jakarta kalau misalnya kita turun Basuta, Soekarno-Hatta, kadang masih agak linglung gitu ya mau lanjut naik apa. Dan ini contoh kecil yang bisa menjadi sesuatu hal yang lebih. Karena sejauh ini memang FDTJ sendiri kita berkolaborasi dengan SKPD banyak, kebetulan paling sering sama Dishub karena kita bantuin bikin wayfinding, sama DBM juga Bu, karena kita juga biasanya pas ada penataan trotoar itu biasanya nanya ke kita Bu, wayfindingnya ini udah bener apa enggak. Jadi mungkin di Sparekraf nih yang sempat belum kita tapin, jadi kalau ada yang tahu channelnya boleh Pak. Terima kasih. Terakhir kita kemarin baru sama Kemenhub malah Pak. Kemenhub. Jadi kementerian yang kita baru cetak hampir 2.000 lembar itu sekarang lagi dibagiin nih, teman-teman saya baru keliling stasiun untuk bagi-bagiin peta. Jadi boleh yang mau ke stasiun-stasiun KRL, stasiun MRT sekarang masih ada peta. Terima kasih Mas Adriansyah. Semoga mungkin komunitas-komunitas yang dibangun sama Mas Adriansyah bisa menyebar luas, dan apa yang dicita-citakan Mas Adriansyah bisa benar-benar berdampak untuk memajukan kota kita tercinta, kota Jakarta. Mungkin selanjutnya ke Pak Taufik. Mungkin banyak yang nanya Pak, Bapak juga eselon 3 di BPPK. Nah, bagaimana bagi waktunya? Bahkan katanya 32 jam ya Pak, standby. Silakan ditanggapi Pak. Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Tadinya saya berharap nggak ada yang nanya gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, teman-teman, memang saya sehari-hari eselon 3 di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Memang saya pada saat ditunjuk menjadi ketua RT, ini pelajaran buat kita nih. Kan kita punya prinsip Hoirinas anfa'uhum linas, baik-baiknya manusia yang paling bermanfaat buat orang lain begitu. Kemudian 20 tahun saya tidur nyenyak di lingkungan, kemudian istri saya datang bersama para warga bilang begini, Pak Dokter jadi ketua RT dong. 2 tahun lalu persis, tanggal 13 Oktober, pelantikan 14 Oktober. Kemudian saya jawab gini, Mas Chandra, Mas Adriansyah, Bu, saya bilang gini, kalau Pak Dokter jadi ketua RT, saya gaspol loh ya, kayak gitu ya. Saya membuat program kerja kayak calon anggota legislatif itu. Saya pasang, saya share ke grup kan. Kalau pilih saya mau gaspol kayak gini. Kalau warga mau, ayo. Ternyata Qadarullah kepilih. Gitu ya. Kepilih, saya alhamdulillah 70 hari program ini selesai. Kemudian di 10 Januari 2024, saya membuat tadi blueprint sampai 2029. Jadi nggak cuma presiden, nggak cuma dirjen, nggak cuma kepala bapeda. Saya bikin blueprint juga RT. Alhamdulillah 2025 kesampaian nih. Blueprint saya kan ada go internasional di 2025.
2 kali saya diundang ke Tiongkok. Kalau tadi ke Malaysia, saya diundang 2 kali ke Tiongkok. Ya, dan yang parah lagi, RT diundang ke Tiongkok, dibelikan tiketnya gratis, pakai bisnis kelas, tidurnya di Hotel Marriott gitu, Hotel Marriott gitu ya. Iya, di Guangzhou 6 hari, di Beijing kemarin 3 hari. Yang lucu ke Beijing kemarin, berangkat hari Jumat, undangannya hari Kamis pagi. Kamis pagi tanggal berapa sih kemarin? Tanggal 27 September. 28 terbang pakai baju hari Jumat batik. Karena ada angin topan di Laut Cina Selatan, terlunta-lunta di Singapura kan. Begitu mendarat sampai Beijing, Mas Chandra, langsung dijemput. Ini alhamdulillah, makanya hikmahnya saya jadi belajar bahasa Mandarin ini. Dari kantor juga ngasih, karena kita 2 kali ke Tiongkok, dari kantor ngasih saya belajar Mandarin untuk 40 jam. Jadi kalau saya sampai tersesat di Cina, insya Allah setelah lulus 40 jam, insya Allah saya bisa bahasa Mandarin. Nah, begitu mendarat, itu baju hari Jumat, itu masih dipakai sampai keliling, diajak ke Hong Yuan Future Architecture, tuh keliling. Begitu mendarat, saya lupa sampai saya kirim pesan ke Dubes. Pak Dubes, mohon izin saya, Ketua RT Lapangan Malaka Jaya, saya diundang untuk wawancara di CCTV China. Mohon petunjuk apakah saya gunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dijawab oleh beliau, gunakan bahasa Indonesia. Sesekali apabila ada istilah dalam bahasa Inggris yang populer, silahkan digunakan. Alhamdulillah. Kemudian beliau mengundang Pak Taufik, kalau berkenan hari Minggu sore jam 6 kami undang ke KBRI. Ini kan luar biasa, Ketua RT diundang Duta Besar Cina gitu. Kalau dulu kan yang favorit New York, Amerika. Sekarang kan Cina favorit ya. Saya datang, alhamdulillah, syutingnya baru selesai 8:30, jadi terlambat. Tadinya mau diminta bicara ke seluruh warga Indonesia yang ada di sana. Nah, singkat cerita, alhamdulillah beliau berkenan, belum menyampaikan testimoninya. Nanti lihat di website kami, rt08rw04malakajaya.com. Di sana ada, di bawah ada ajudan presiden sudah datang ke tempat kita, dan juga ada testimoni Pak Duta Besar. Beliau menyatakan bangga ada ketua RT sebagai pemimpin terkecil di Republik ini yang diundang oleh China. Belum pernah ada dalam sejarah katanya. Mudah-mudahan menjadi contoh yang baik. Alhamdulillah. Siap. Jadi Bapak dan Ibu, kemudian setelah menjadi ketua RT, saya komit. Kalau nanti saya jadi ketua RT, saya nggak mau japri gitu. Saya nggak mau, yang ketiga nih, saya nggak mau hari kerja digangguin urusan RT. Kalau malam, oke lah. Ternyata saya pulang kantor tuh selalu pulang pagi gitu. Nggak pernah pulang malam saya. Jadi warga gangguin saya ya kalau malam aja gitu. Ya, nanti sebenarnya ada fotonya sih warga nungguin di depan rumah gitu ya. Di CCTV saya kelihatan tuh kalau pulang saya lihat tuh ya udah ditungguin warga deh gitu. Kelihatan. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya komen, warga diajak disiplin ikut cara saya. Ada yang marah biasa, ada yang nggak suka wajar. Bapak Ibu pernah pramuka nggak? Waktu bersihin nasi, beras, begitu dimasak ada batu kerikilnya. Yang dibuang nasi yang udah enak dimakan apa kerikilnya? Kerikilnya kan? Pisahin aja. Jadi kalau di lingkungan kemudian gaya saya tidak disukai oleh para warga, nggak apa-apa. Saya singkirkan, saya loncati. Boleh tadi slide-nya, kalau gini Pak warga, halaman 34 ya. Bapak dan Ibu tadi disinggung masalah 14 meter bukan 14 km. Saya kan musyawarah warga nih. Yang tadi yang WhatsApp, nggak bisa WhatsApp ya? Oke, gini Bapak dan Ibu. Jadi saya pada saat menyampaikan ke warga, ini kan saya sampaikan ini dari wilayah kita 80 meter, kira-kira setahun insya Allah bisa dapat 480 juta kalau kita jual lelenya 25.000 per kilo. Warga saya ada 2 yang ya outlier lah, nggak apa-apa. Pak, saya nggak setuju, buktikan dulu kalau hasilnya bagus baru mau. Warga yang lain gimana? Setuju nggak? Nggak Pak, kita jalan dulu, baru kalau ketemu masalah kita temukan solusinya belakangan. Jadi perang 2 kubu antara berapa? 38 rumah dengan 2 orang saja gitu. Kira-kira yang dimenangin yang mana? 38. Musyawarah RT, setuju semua? Yang lain dia juga tanda tangan setuju. Kalau kemudian dia nggak ikut, tiba-tiba rumahnya dicor, nggak boleh dibuka-buka, nggak boleh dibikin kolam yudit. Kira-kira kita gimana? Ya udah, skip dulu aja, kita kasih ke RT lain yang mau. Ngapain ngurus yang begini kan gitu Bapak Ibu. Jadi sama presiden ini begitu rumitnya masalah kita, ternyata saya ngalamin juga gitu. Iya, kalau dipikir sakit hati, wong kita udah berjuang kayak gini kok buat bantu melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar, tetapi dia nggak setuju gitu. Tapi kan kalau kita debat, kita pasti bisa menang dong. Teman kita banyak, saya meriksa polisi, KPK, kejaksaan, dan lain sebagainya, siap-siap di tempat saya. Tetapi kan kalau kita menang debat dengan warga saya, kan nggak lucu. Saya bisa menang, tapi hubungan saya jadi jelek. Saya bisa menang debat sama Pak Chandra, tapi kan kita jadi nggak enak hubungannya. Bener nggak Bapak Ibu? Jadi jangan dilawan, nggak usah. Kita tetap baik aja.
beliau apalagi masih suka ke masjid gitu. Artinya kan, wah ternyata masih ke masjid kok. Jadi ya jangan dimusuhin lah gitu. Tetapi buktikan dulu kita panen yang keempat, kita punya uang banyak, mudah-mudahan beliau bisa berkenan. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Taufik atas sharingnya terkait bagaimana manajemen waktunya. Mungkin kita selanjutnya ke Pak Chandra. Yang tadi ditanyakan oleh Ibu Uli ya, isu keamanan tadi, silakan. Iya, terima kasih. Iya Bu, jadi soal keamanan Bu ya. Jadi memang betul, tadi ada slide yang saya katakan soal keamanan yang paling dominan menghalangi konser-konser lain. Jadi kalau kita dialog sama Pak Polisi, mereka mengatakan bahwa sebenarnya urusan mereka itu pada hari hanya itu mengamankan konser itu ya. Dan untuk itu mereka mengerahkan banyak sekali orang karena kondisi-kondisi yang tidak terlihat kadang-kadang. Padahal problemnya itu di hulu sebenarnya. Misalnya, layakkah gedung konser itu untuk konser? Satu. Kedua, IO-nya sertifikasi nggak? Belum disertifikasi. Jadi kalau mereka itu melanggar, tiba-tiba hilang, polisi ini yang harus menjadi solusinya. Jadi makanya soft structure-nya di Jakarta ini untuk konser itu harus diperbaiki. Data tempat-tempat mana saja yang layak untuk konser, ukurannya kecil, menengah, besar, kemudian juga IO-nya apakah bonafide ya, itu harus ditata juga disertifikasi. Jadi soft structure-nya harus diberesin, dirapikan agar supaya keamanannya tidak terlalu berat buat Polri. Dan ini partisipasi kita semua. Saya tergerak sih untuk melihat tadi itu ya, peta warga masyarakat yang inisiatif gitu ya. Alangkah baiknya juga kita membuat daftar dari tempat-tempat yang layak untuk dijadikan konser kecil, besar, dan menengah gitu. Agar supaya memudahkan Polri untuk mengamankan berapa orang yang di sini, berapa orang di sana. Kalau enggak, susah datanya. Mereka mengerahkan segitu banyak dan biayanya besar sekali, Bu. Oke, silakan. Izin menambahkan teman-teman. Ini menarik nih pertanyaan Ibu tadi, jawaban Mas Chandra. Gini, teman-teman, lihat gambar ini. Di belakang ada bangunan tinggi, betul nggak? Itu ada di wilayah RT apa bukan? Pasti ada RT RW-nya, bener nggak? Iya. Karena ke rumah kami karena hanya rumah saja 40 rumah, 157 warga, 6 balita, 26 lansia dan seterusnya. Kita nggak punya begituan. Kemarin ada tim dari Presiden tanya kepada saya. Tanya begini, Pak Taufik, kalau Anda ada di wilayah yang seperti itu, Anda punya wewenang nggak nanya itu yang ada di gedung itu siapa aja? Saya jawab, iya, mantap saya. Loh, kok iso? Kan dia punya keamanan sendiri. Enggak, dia tetap ada wilayah saya, kan gitu. Padahal saya nggak punya gedung itu ya. Gini, kenapa coba? Saya sampaikan, pada saat pemilu kemarin, ada warga saya yang ditangkap oleh polisi, gara-gara bikin kerusuhan di sebuah TPS. Oke? Yang dihubungi pertama kali siapa? Ketua RT. Kemudian ngejar lagi beliau, kalau ada IUP gimana? Saya akan minta IUP itu usahanya apa, kemudian orangnya siapa aja, karena kan setiap hari beliau yang buang air besar, buang air kecil di wilayah saya sebagai teritorial saya. Benar nggak Bapak Ibu teman-teman? Ya, artinya kita ketua RT adalah yang paling tahu warga, yang paling tahu wilayah. Ini kan, nah ini nih Bapak Peda, disampaikan ya, tolong diperhatikan, itu kan wilayah RT. Bayangin kalau saya punya itu gedung ada Indosemen ya saya pasti akan minta CSR-nya. Saya punya cerita nih. Ini tadi mungkin nyari duit juga susah nih beliau, ya Mas Andra ya. Saya pernah minta ke salah satu, saya boleh sebut merek nggak? Boleh. Living Plaza, kawan lama kan. Saya suruh datang ke Serpong. Jawabannya gini, Pak Taufik, wilayah Bapak kan jauh dari tempat kita. Kita nggak bisa ngasih CSR. ESG kita hanya dedicated untuk yang dekat-dekat sini. Lah, kalau saya nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, kita punya apa dong? Jadi kan rugi gitu ya. Kalau lokasi kita qadarullah udah ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, balik lagi, kalau di tempat kami, tadi terkait keamanan lingkungan, saya pasti akan, kalau misalnya saya ada dapat Senayan aja, pasti saya punya duit banyak nih. Kenapa? Karena kita pasang CCTV di wilayah kita. Senayan kan wilayah kita pasangi juga. Kemarin kami ke Guangzhou, di sana setiap 100 meter ada CCTV. Kemarin ke China, CCTV-nya itu ternyata nggak cuma CCTV doang. Begitu jalanannya padat, itu lampu merahnya langsung dicepetin, langsung hijau. Begitu yang hijaunya sedikit, itu langsung dimerahin, yang ini jalan gitu. Jadi AI-nya, machine learning-nya, TensorFlow-nya itu jalan bener gitu. Ya, jadi banyak yang kita kembangkan. Makanya tadi triple planetary
triple bottom line, people, profit, planet, itu harus dipikirkan oleh kita sebagai pemimpin terkecil di Republik ini. Pembangunan berkelanjutan, kemudian lingkungan yang layak, sosial berterima umum, ini harus ada di pikirannya kita pemimpin terkecil di Republik ini. Kalau menteri-menteri sih udah canggih-canggih lah pasti. Saya punya prinsip triple bottom line, harus dipegang di tempat kita. Makanya keamanan ini harusnya bisa. Buktinya saya bisa mantau wilayah saya 16 titik, 3 gang, alhamdulillah wilayah saya cuma 3 gang. Jadi 16 titik CCTV-nya ini ideal. Lah, kalau tadi kerusuhan rusuh, ini kan bisa dilihat dari CCTV. Saya mau cerita, di tempat saya ada 1 toa. Ada 3 toa, setiap gang ada 1-1. Begitu saya pulang malam, saya lihat di CCTV ada orang mencurigakan. Saya langsung hidupkan toa. Ting tong ting tong. Bapak yang berbaju hitam, tolong bergeser dari posisi Anda sekarang. Lari Bapak itu. Lari. Pertanyaannya, kan ada idiom, kalau benar kenapa harus gentar? Benar nggak Bapak Ibu? Saya nggak mau nangkep, saya cuma mau ngusir. Kalau nangkep nih, ini saya bawa anak saya S2 IPB, nanti diapalin lewat mana pulangnya, naiknya apa, kemudian istri saya kegiatannya kan ngeri kalau ditangkap. Ya, jadi nggak usah tangkap, usir aja, tujuannya getok tular. 2 kali kejadian seperti itu. Makanya keamanan itu harusnya ketua RT punya peran. CCTV pasang setiap titik. Kalau kemudian dana operasional ini belanjakan dengan cara yang benar, dengan tujuan yang baik, harusnya sih kita lebih sejahtera. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Sekali lagi berikan aplaus kepada Pak RT 08 Malakajaya. Bapak Ibu narasumber, mungkin kita langsung ke closing statement ya. Mungkin ada pertanyaan penutup, mungkin dijawab singkat saja dari Bapak Ibu. Mengapa warga perlu inisiatif berinovasi untuk kotanya? Mungkin kita mulai dari Mas Adriansa. Silakan. Iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat perkembangan kota ya, kota ini tidak akan bisa hidup tanpa warganya tentunya. Jadi ketika kita melihat, ya aku merefleksikan diri gitu ya, sebagai warga Jakarta, tentunya kita juga mempertanyakan diri apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk kota yang kita tinggali gitu ya. Kita hidup di sana, kita cari kerja di sana, kita bahagia di sana, sedih di sana. Jadi dari hal-hal yang terkecil pun yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Chandra juga Pak Taufik ataupun tadi dari paparan yang saya berikan, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai warga kota untuk membangun kota kita sendiri, baik dari lingkungan terkecil, dari RT sampai tadi level Pemprov. Jadi teman-teman yang di sini tentunya jangan khawatir, ada banyak sekali ruang. Jakarta itu akan menjadi satu kota yang selalu dinamis. Ada selalu kota yang selalu berekspresi. Kita di sini bersyukur bisa punya ruangnya untuk mengekspresikan apapun yang kita inginkan. Jadi itu menjadi power yang saya rasa bisa membuat kota Jakarta ini terus berinovasi di masa depan nanti. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ke Pak Taufik untuk pertanyaan closing statement-nya tadi. Baik, terima kasih Mas Muammar, Bapak dan Ibu. Kenapa warga Jakarta ini perlu inovasi? Saya berpikir kita ini kan harus hidup aman dan nyaman. Bagaimana kita sebagai pemimpin terkecil ini, karena saya bicara sebagai ketua RT ya, bukan sebagai ASN gitu. Bagaimana saya berpikir ini leher ke bawah, ini lebih penting di lingkungan daripada leher ke atas. Makanya kemudian, kenapa warga perlu inovasi? Ya karena mereka butuh makan. Mereka butuh menyuarakan bahwa dunia ini melihat bukan dari gedung-gedung yang tinggi, tetapi dari lorong sempit yang berani menyuarakan warganya hingga terdengar seluruh dunia gitu. Seperti kami sudah membuktikan. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman, ayo maju sama-sama, ayo bersama tumbuh maju dengan kita R8 RW4 Malakajaya Jakarta Timur. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Chandra. Ya, saya nggak jauh beda dengan beliau-beliau ini. Memang kita diberi akal ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergunakan, kita berinovasi terus, kita berkreasi terus. Karena memang disitulah kelebihan dari setiap orang dan kepedulian ya. Kita harus peduli sama orang lain ya. Sebab kita nggak bisa egois ya dalam sebuah kota karena kita hidup bersama-sama. Tapi ada rumus 5O kalau saya boleh tawarkan ya untuk kita bisa inovasi dan kreasi. Ya, pertama, kita harus punya otak. Kita mesti kreasi, mesti kreatif. 1, O, otak. Kedua, kita harus punya otot, kerja keras. Ya, yang kedua.
Yang ketiga, kita perlu ongkos. Ya, ada CSR dan macam-macam. Yang keempat, kita harus original. Kita harus selalu inovatif dan kreatif. Yang kelima yang paling penting, kita harus selalu ora. Ora itu adalah doa dalam bahasa Latin. Itulah 5O buat kita Jakarta bisa maju. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, berikan tepuk tangan lagi kepada para narasumber kita yang sangat hebat, yang penuh insight pada siang hari ini. Mungkin demikian sesi Innovation Talks hari ini. Sedikit wrap up dari saya. Mungkin jika inovasi dijadikan kebijakan, sebaiknya inovasi itu berasal dari warganya itu sendiri. Terima kasih.